Aku sudah mengambilnya. Sebagai pangeran kedua yang agung, tunanganku yang sudah kubesarkan selama 20 tahun, tepat ketika aku akan memetiknya. Tetapi seorang biksu mencuri pil keabadian itu dengan semangkuk sup ayam. Sekte tunanganku bahkan mengirim orang untuk memperingatkanku, menyuruhku untuk tidak memiliki pikiran apapun terhadap santa mereka. Hanya karena biksu kecil ini adalah murid Buddha dari kuil Tianlong, M.U. Xing. Ini adalah murid sekte Qing Yun yang mencemoohmu, Yang Mulia Raja Qin. Ini adalah dekrit kekaisaran dari Yang Mulia dan hadiah pertunangan dari Istana Qin. Sekarang dikembalikan bersama-sama. Santa kami memintaku untuk menyerahkannya kepada Yang Mulia. Dia bersedia mencukur rambutnya dan menjadi seorang biarawati yang menemani lentera hijau dan Buddha kuno. Murid sekte Qing Yun mencemoohmu dalam diam. Kenapa? Apakah Yang Mulia Raja Qin ingin membunuhku? Hehe, aku khawatir kamu tidak punya nyali itu. Ada kuil Tianlong sebagai pendukung. Dia sedikit panik dan mulai mengancam. Bagaimana mungkin kamu yang baru saja bertransmigrasi bisa tahan dengan amarah ini? Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya? Kamu berbisik pelan. Bawa dia keluar, seret dia keluar dan penggal. Memancarkan niat membunuh di matamu, lanjutkan. Temukan pengawal berpakaian hitam. Kalian berdua segera siapkan pasukan dan ikuti aku untuk meratakan sekte Qing Yun. Karena sekte Qing Yun telah mengikatkan diri pada kapal besar kuil Tianlong. Saat ini, sekte tersebut sedang mengadakan pesta besar, jadi mereka mengundang lusinan tetua tingkat tinggi dari sekte lain. Tiba-tiba, diumumkan di depan umum bahwa Santa Lu Xuanghan akan pergi ke kuil Tianlong bersama M.U. Xing untuk berlatih. Kedua, beritahu sekte yang hadir bahwa dia adalah bos di wilayah ini. Jika ada yang tidak setuju, pergilah ke kuil Tianlong. Di perjamuan, semua tamu bersukacita dan menyanjung Lu Xuanghan dan biksu kecil M.U. Xing. Sementara Lu Xuanghan tampak penuh cinta. Memandang M.U. Xing yang sedang bermeditasi dan melantunkan kitab suci dengan mata tertutup. M.U. Xing tampaknya juga menyadari tatapan orang yang mengaguminya dan berhenti melantunkan kitab suci. Dia menggenggam tangan lembut Lu Xuanghan dan berkata, Xuanghan, bersediakah kamu ikut denganku ke kuil Tianlong untuk berlatih? Pipi Lu Xuanghan memerah dan hatinya berdebar kencang, tetapi dia malu seperti nyamuk. Aku bersedia. Para tamu di bawah panggung melihat adegan ini dan menunjukkan senyum lega. Tapi kedamaian dan ketenangan ini segera dipecahkan oleh suara malu. Ketua sekte, sesuatu yang besar telah terjadi. Seseorang berlari ke aula dengan terengah-engah. Jika dilihat lebih dekat, ada noda darah samar di kakinya. Raja Qin memimpin orang untuk menyerang. Setelah berbicara, dia pingsan di aula. Ekspresi para tamu sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka semua melirik sekilas kedua anak muda itu. Mereka tahu tentang cinta dan benci antara Raja Qin dan keduanya. Sejujurnya, mereka agak memandang rendah sekte Qing Yun. Dinasti Tang dan Istana Raja Qin sangat baik kepada sekte Qing Yun kalian. Karena hubungan antara Lu Xuanghan dan Raja Qin. Dinasti Tang mensponsori sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk sekte Qing Yun, yang memungkinkan sekte Qing Yun memiliki statusnya saat ini. Sekarang setelah kalian mendapatkan pelanggan besar, kalian menendang mantan pemilik rumah dan mempersembahkan putri kalian kepada seorang biksu. Bahkan jika dia adalah murid Buddha dari kuil Tianlong. Dia tetaplah seorang biksu. Jika bukan karena kekuatan kuil Tianlong, mereka benar-benar tidak ingin datang ke perjamuan di pulau sialan ini. Lu Xuanghan mengerutkan alisnya sedikit dan tampak tidak senang setelah mendengar bahwa kamu telah datang dengan orang-orang. M.U. Xing mempererat genggamannya pada tangan lembut Lu Xuanghan dan menghibur. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Dia tidak berani melakukan apapun padamu. Qing Yunzi, setelah mendengar berita itu, malah sangat tenang dan menenangkan semua orang. Mengatakan, para tamu terhormat, silakan makan dulu. Aku akan keluar menyelesaikan sesuatu. Tidak perlu keluar. Aku sudah datang. Sebuah suara berat dan mengancam terdengar. Hanya terdengar suara gemuruh, atap aula utama sekte Qing Yun hancur berantakan. Di langit yang tinggi, banyak sosok berada. Pemimpinnya adalah kamu. Saat ini, tatapanmu terfokus pada semua orang. Orang-orang yang kau lewati tanpa sadar menundukkan kepala, seolah kau adalah raja yang terlahir alami, membuat orang tanpa sadar tunduk. Bahkan M.U. Xing tidak terkecuali. Melihat atapnya hancur, Qing Yunzi berkata dengan marah. Pangeran Qin, apa maksudmu ini? Kau bertanya apa maksudku? Pasukan lapis baja hitam di belakangmu semua mengeluarkan pedang mereka. Aura pertempuran yang dahsyat membuat semua orang di tempat kejadian sesak napas. Beberapa orang yang cerdik buru-buru memberi hormat. Pangeran Qin. Aku hanya lewat untuk minum segelas anggur. Aku permisi dulu, Pangeran Qin. Aku tiba-tiba teringat ibuku di rumah belum makan. Aku juga permisi dulu, Pangeran Qin. Aku mencuci pakaian hari ini dan belum menjemurnya. Aku bisa melihat wajah pangeran adalah keberuntungan besar. Aku tidak menyesal lagi, jadi aku akan pergi. Para tamu di tempat kejadian tidak bodoh. Melihat Pangeran Qin ini akan bertindak sungguhan, mereka segera memikirkan alasan untuk melarikan diri. Aku juga malas memperhatikan mereka. Biarkan mereka pergi masing-masing. Saat ini,
King Yunzi yang sudah tenang menyingkirkan amarahnya. Melihat orang-orang yang dibawa Pangeran Qin tampak serius dan membunuh, hatinya berdebar kencang. Apakah Pangeran Qin ini benar-benar akan bertindak? Tidak mungkin. Dia hanya berada di tingkat 3 Zifu. Penjaga seperti menara besi itu berada di tingkat 5 Zifu. Dia sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Jika dia benar-benar bertekad untuk menyerang sekte King Yunjian, mereka tidak akan bisa menahannya. Dia menoleh dan melihat Mu Xing yang mengenakan jubah kasaya. Melihat tatapan menyemangati di mata Mu Xing, suasana hati King Yunzi menjadi lebih baik. Bahkan jika dia berada di tingkat 9 Zifu. Lalu kenapa? Di belakangnya ada kuil Tianlong. Sekarang dinasti Tang. Bahkan Kaisar harus bertindak hati-hati. Bahkan jika identitas Li Tianyuan istimewa, orang di belakangnya bahkan lebih istimewa. Biksu dari kuil Tianlong, bahkan Kaisar Tang harus memberi hormat 3/4. Apalagi kau adalah orang nomor 3 nominal. Pangeran Qin, cepatlah kembali, jangan lakukan kesalahan. Setelah berbicara, dia melirik Mu Xing, yang berarti mengingatkanmu bahwa ini adalah sesuatu yang harus kau tahan meskipun kau tidak ingin. Li Tianyuan, hubungan kita sudah lama berakhir, mengapa kau terus mengejarku? Lu Shuanghan menghadap ke langit, di belakang sosok yang membawa ancaman. Dia masih berpikir bahwa kedatangan Li Tianyuan kali ini adalah untuk menangkapnya kembali, tetapi dia tidak berpikir apakah dia layak untuk Li Tianyuan. Apakah perlu keributan sebesar ini? Tatapanku juga terfokus padanya. Melihatmu, yang dulunya membuatku terobsesi, aku mendengus dingin. Apakah hutangmu kepada kediaman Raja Qin, hutangmu padaku, bisa dilunasi hanya dengan kata-kata memutuskan hubungan? Seluruh kultivasimu diberikan olehku. Jika bukan karena aku, kau dan sekte pedang King Yun Mu sudah lama tersapu oleh gelombang zaman. Akulah yang memberimu kesempatan untuk bangkit. Lu Shuanghan terdiam. Orang-orang dari kediaman Raja Qin semakin menunjukkan ekspresi jijik. Sebelumnya, kau adalah calon nyonya kediaman Raja Qin. Yang Mulia memberikan segalanya kepadamu. Teknik kultivasi yang kuat, artefak pelindung diri. Pil berharga. Harta kediaman Raja Qin terbuka lebar untukmu, kecuali gaji tentara besi Xuanjia. Dan dana Luowang tidak boleh disentuh. Semua sumber daya yang tersisa boleh digunakan oleh Lu Shuanghan. Bahkan jika dinasti Tang sedang merosot, Yang Mulia adalah jenius paling cemerlang di dunia. Entah berapa banyak putri sekte yang ingin naik ke ranjang naga Yang Mulia. Wanita seperti Lu Shuanghan. Jika bukan karena cinta pertama Yang Mulia, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghangatkan ranjang Yang Mulia. Tapi kau berani mengkhianati Yang Mulia secara terang-terangan. Orang-orang dari kediaman Raja Qin ingin sekali membunuhnya sekarang juga. Melihat tatapan orang-orang dari kediaman Raja Qin, mata Lu Shuanghan berkilat menghindar. Memang, hubungannya dengan kediaman Raja Qin dan dinasti Tang sulit diputuskan. Tidak bisa dijelaskan dengan satu atau dua kalimat. Mereka yang memarahi Yuan Deng biasanya sangat menghormatinya. Dia pikir selain permusuhan Li Tianyuan, ada juga tambahan dari pesona pribadinya. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Orang-orang dari kediaman Raja Qin ini hanya mengakui Raja Qin. Dia awalnya mengira dengan dukungan kuil Tianlong, dia bisa melupakan masa lalu. Tapi dia menemukan bahwa Li Tianyuan tampaknya tidak berniat melepaskannya. Dan harganya tidak mampu dia tanggung saat ini. Melihat Lu Shuanghan dipermalukan, Mu Xing maju ke depan dan berkata, Amitabha, Donatur Li. Penampilanmu menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya tentang takdir. Kau dan Shuanghan bertemu, saling mengenal, dan saling mencintai. Itu adalah sebuah takdir. Berpisah berarti takdir telah berakhir. Bertemu kembali adalah pertanda baik. Mengapa harus menderita kerinduan bertahun-tahun? Burung gunung dan ikan tidak berada di jalan yang sama. Mengapa gunung dan air harus saling merindukan? Donatur Li, sudah waktunya untuk melepaskan. Terlalu terpaku pada masa lalu akan menyakiti kalian berdua. Melihat Mu Xing dengan sikap ulas asih, semua orang di kediaman Raja Qin, termasuk Li Tianyuan, merasa, kamu seorang biksu, kurang apa dari perasaan orang lain? Pada akhirnya, kamu masih meminta orang yang bersangkutan untuk melepaskan. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Hanya saja aku tidak bisa mengalahkan kuil Tianlongmu sekarang, kalau tidak aku pasti akan memenggal kepala anak-anak nakal itu dan menendangnya seperti bola. Li Tianyuan menatap Mu Xing seperti orang idiot. Anak nakal ini membaca kitab suci sampai menjadi bodoh, aku tidak langsung menebasmu sekarang hanya karena menghormati orang-orang tua di belakangmu. Masih berani memberiku nasihat di sini? Seandainya kamu bukan putra Buddha dari kuil Tianlong dan calon kepala biara, aku sudah lama mencabik-cabikmu dan memasaknya di dalam wajan berisi minyak. Yang membuat Li Tianyuan semakin muak adalah, setelah mengatakan kalimat ini, Lu Shuanghan menatap Mu Xing dengan mata berbinar, seperti gadis yang jatuh cinta. Apapun yang dikatakan pemuda itu, semuanya benar. Menjijikan, terlalu menjijikan. Bagaimana aku bisa menyukaimu dulu? Lu Shuanghan, wanita bodoh seperti itu. Untungnya, aku menyadari hal ini sejak dini. Jika wanita bodoh ini
menjadi sampah di kediaman Raja Qin, kediaman Raja Qin mungkin akan hancur berantakan. Li Tianyuan tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka lagi. Zhao Gao, Hei Fu, bawahan hadir. Bawahan hadir. Bunuh semua orang di sekte Qin Yunjian. Jangan biarkan satupun lolos. Demi kalian semua, siap melaksanakan perintah. Mereka berdua menerima perintah dan segera memimpin orang-orang untuk menyerbu ke bawah. Membantai sekte Qin Yunjian. Seketika, kekacauan terjadi di mana-mana. Banyak anggota sekte Qin Yunjian tidak sempat bereaksi. Dan langsung dipenggal kepalanya. Dalam sekejap, murid-murid sekte Qin Yunjian menderita kerugian besar. Semuanya, jangan panik. Semua murid, dengarkan perintah para tetua. Bentuk formasi untuk melawan musuh asing. Melihat bahwa ini nyata, Qin Yunzi sangat ketakutan dan segera meminta para tetua untuk mengatur murid-murid. Efeknya signifikan. Memang menghalangi hukuman pasukan lapis baja hitam, tetapi itu hanyalah seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Hei Fu mendengus dingin dan menebas dengan pedangnya, membawa cahaya pedang yang dahsyat ke arah kerumunan. Ekspresi Qin Yunzi menjadi dingin. Jika cahaya pedang Hei Fu, seorang ahli bela diri tingkat tinggi, tidak dapat dihentikan, sebagian besar dari sekte Qin Yunjian akan mati. King Yun Fei Hong. Qin Yunzi dengan panik memacu kekuatan spiritual di tubuhnya. Seluruh kultivasinya sebagai ahli bela diri tingkat 3 terungkap. Seketika, cahaya pedang berwarna hijau muncul di cakrawala. Energi pedang yang besar menutupi awan dan kabut di sekitarnya. Langsung dicincang, tapi kekuatan ini masih belum cukup untuk menahan ujung pedang itu. Qin Yunzi menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan setetes esensi darah ke ujung pedang. Ujung pedang berwarna hijau itu memancarkan garis merah darah. Energi pedang menjadi lebih redup, tetapi pada akhirnya berhasil menahan serangan itu. Dia menatap Mu Xing di belakangnya dengan heran. Matanya penuh pertanyaan, mengapa dia tidak bertindak di saat seperti ini? Apakah dia tidak melihat sekte Qin Yunjian miliknya akan menderita kerugian besar? Tapi dia tidak tahu. Kesulitan Mu Xing dan Lu Shuanghan yang menyaksikan dari samping di belakang. Mereka sekarang terjebak dalam lumpur. Tidak bisa melepaskan diri. Li Tianyuan terus menatap mereka berdua, membungkus mereka berdua dengan energi pedang. Membuat mereka tidak bisa bertindak. Ekspresi Mu Xing serius. Dia adalah kultivator tingkat 7 Zifu. Awalnya dia berpikir bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Tianyuan, dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi sekarang ketika Li Tianyuan berdiri di depannya, dia terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk meninju Li Tianyuan. Seluruh kekuatannya ditekan oleh tekanan Li Tianyuan. Dia merasa bahwa Li Tianyuan pasti lebih dari tingkat 9 Zifu. Perasaan itu sama seperti ketika dia menghadapi tetua dengan kultivasi Daoli yang mendalam. Pasti alam Daogong, dan bukan hanya memasuki alam Daogong. Pasti di atas tingkat 7 Daogong. Ya Tuhan, alam Daogong tingkat 7 di usia 20-an. Bahkan mereka. Sekte nomor 1 seperti Kuil Tianlong belum pernah melihat jenius seperti itu dalam sejarah. Sungguh menyedihkan berada di era dengan orang seperti itu. Dan wajah cantik Lu Shuanghan menjadi pucat. Dia baru saja menembus tingkat 1 Zifu. Alamnya rendah dan dia sama sekali tidak tahan dengan tekanan Li Tianyuan. Jika bukan karena Mu Xing yang menanggung sebagian besar tekanan, dia pasti sudah terluka. Pada saat yang sama, hatinya rumit. Dia pikir Li Tianyuan selalu sangat dekat dengannya. Setiap kali dia menembus alam, dia memintanya untuk melindunginya. Dia pikir dia tahu segalanya tentang Li Tianyuan. Tapi dia bahkan tidak tahu kapan Li Tianyuan mencapai alam Daogong. Apakah kamu menyembunyikannya dariku juga? Li Tianyuan. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Li Tianyuan terus memblokir mereka seperti ini, dan tidak bertindak. Dia melakukan ini untuk memperingatkan orang-orang kuil Tianlong yang bersembunyi di kegelapan. Aku tidak akan menyentuh orang-orangmu. Kamu juga bersembunyi dengan baik dan jangan mengganggu urusanku. Dia percaya bahwa orang-orang di kegelapan dapat merasakan kultivasinya di tingkat 9 Daogong. Apalagi apakah mereka bisa mengalahkannya atau tidak, untuk sebuah sekte Qin Yunjian kecil, apakah mereka akan memprovokasi seorang Daogong tingkat 9 yang begitu mudah, kecuali orang-orang di kegelapan itu bodoh. Jauh. Qin Yunzi, yang menahan tebasan, segera memulihkan energi spiritualnya dan mencegah murid-muridnya melawan tentara besi Xuanjia. Mata pria berpakaian hitam itu acuh tak acuh. Melihat murid-murid sekte pedang Qin Yun yang melawan seperti melihat binatang. Selanjutnya, lumayan, lalu bagaimana dengan tebasan berikutnya? Sesaat kemudian, cahaya pedang yang lebih besar dari sebelumnya mendekat. Kemunculan mereka membuat Qin Yunzi sangat marah. Cahaya pedang kali ini lebih kuat. Bahkan jika dia diperas habis, dia tidak akan bisa menahannya. Murid-murid sekte pedang Qin Yun segera bantu aku. Para murid tidak berani menunda, segera membentuk formasi dan menuangkan semua energi spiritual ke tubuh Qin Yunzi. Qin Yunzi ini tidak memilih untuk melawan dengan pedang, tetapi mengeluarkan perisai persegi. Qin Yunzi mengerahkan semua energi spiritualnya. Perisai persegi itu segera membesar dan melindungi di depan murid-murid sekte pedang Qin Yun. Cahaya pedang menebas perisai.
langsung membelah perisai menjadi dua. Reaksi balik dari hancurnya artefak membuat Qin Yunzi terluka parah. Muntah darah segar. Pemimpin sekte, apakah Anda baik-baik saja? Qin Yunzi jatuh ke pelukan muridnya, napasnya lemah. Kuil Tianlong yang paling klise. Mengapa belum bertindak? Apakah mereka tidak tahu bahwa putriku adalah pendamping duniawi dari putra Buddha mereka? Jika terus begini, bukankah sekte pedang Qin Yun akan mati? Kecuali Lu Shuanghan? Sekte pedang Qin Yun yang hanya tersisa Lu Shuanghan seorang diri. Apakah itu masih bisa disebut sekte pedang Qin Yun? Tetapi dia hanya bisa menahan kata-kata ini di dalam hatinya, tidak berani mengatakannya. Murid-murid sekte pedang Qin Yun melihat, pemimpin mereka sekarat, momentum mereka tiba-tiba menurun, tetapi tentara besi Xuanjia melonjak dalam momentum. Seperti memasuki tanah tak bertuan, membantai murid-murid sekte pedang Qin Yun seperti memotong sayuran berulang kali. Jaring Zhao Gao juga tidak menganggur. Setiap kali ada tetua yang mengorganisir murid untuk melawan, secercah cahaya dingin akan melintas di antara kerumunan. Kemudian, para tetua akan memegangi tenggorokan mereka dan kejang-kejang di tanah. Murid-murid yang memiliki penglihatan yang baik dapat melihat saat itu. Ada pembunuh yang memegang belati dan menggorok tenggorokan para tetua, lalu terus bersembunyi di balik bayang-bayang. Selain itu, para pembunuh dari jaring, demi efisiensi, akan mengoleskan racun ke belati. Bahkan jika para tetua beruntung tidak terbunuh dalam satu serangan, racun itu juga akan membuat luka mereka menghitam dan seluruh tubuh bernanah. Secara bertahap berubah menjadi genangan darah dan mati. Sementara Zhao Gao mengamati di udara tanpa kebocoran. Setiap kali dia merasakan ada murid sekte pedang Qin Yun bersembunyi dan melarikan diri, dia akan menembakkan senjata tersembunyi. Lu Shuanghan menahan kesedihan dan berteriak. Dia melihat saudara-saudara seperguruannya yang akrab di hari kerja jatuh satu persatu, para sesepuh yang ramah dipenggal satu persatu. Matanya merah dan bengkak, air mata jatuh tak henti-hentinya seperti mutiara yang putus talinya. Dia ingin maju untuk menghentikan. Namun, dia terjebak dalam lumpur dan tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat keluarganya pergi satu persatu. Matanya ingin menghibur. Namun, dia tidak bisa berbalik, hanya bisa memikul lebih banyak tekanan untuk Lu Shuanghan. Ekspresinya campur aduk. Dia dengan panik mendesak tasbih di tangannya, ingin memberitahu para tetua, tetapi tidak ada tanggapan. Melihat saudara-saudara sesama murid berjatuhan seperti daun-daun kering yang hancur, para tetua dan murid sekte Qin Yun Jian runtuh, dan benar-benar menyerah untuk melawan. Ampunilah aku, orang-orang dewasa, aku baru bergabung dengan sekte Qin Yun Jian beberapa bulan. Aku menyerah, aku menyerah. Mohon jangan bunuh aku, orang-orang dewasa, aku hanyalah seorang pelayan di sekte Qin Yun Jian. Di rumah ada istri dan anak-anak yang menungguku. Pangeran Qin, aku tahu di mana gudang sekte Qin Yun Jian. Lepaskan aku akan membawa kalian ke sana. Murid sekte Qin Yun Jian berlutut dan menangis tersedu-sedu. Tetapi pasukan besi lapis baja hitam dan pembunuh jaring laba-laba tidak mengasihani tangisan mereka. Murid sekte Qin Yun Jian memohon ampun, tetapi tidak berhasil, lalu mengarahkan tombak ke Lu Shuanghan. Ini semua salahmu, Lu Shuanghan. Mengapa kamu membatalkan pernikahan dengan Pangeran Qin? Jika bukan karena kamu menyarankan untuk kawin lari, sekte Qin Yun Jian kita sekarang akan menjadi saudara dekat dengan istana Pangeran Qin. Semua ini gara-gara kamu, Lu Shuanghan, dasar jalang, kamu seharusnya mati menggantikan kami. Lu Shuanghan, aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan setelah menjadi hantu. Murid sekte Qin Yun Jian mulai memohon ampun, bahkan mulai memaki Lu Shuanghan. Lu Shuanghan melihat saudara dan saudari yang biasanya seperti saudara sendiri sekarang memaki dirinya seperti setan. Hatinya seperti tercabik-cabik. Dia sudah menangis dengan suara serak, ingin bunuh diri, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sementara Qin Yunzi, yang berbaring di pelukan muridnya, melihat pemandangan ini dan menjadi sangat marah. Dia memuntahkan seteguk besar darah, kondisi lukanya yang semula membaik sekarang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Dia tahu bahwa sekte Qin Yun Jian sudah terlambat, warisan ratusan tahun akan berakhir di tangannya. Dia menatap Li Tianyuan di udara dengan marah, berharap bisa menelannya hidup-hidup, dialah orangnya. Menghancurkan warisan sekte Qin Yun Jianku selama ratusan tahun, mengapa terus mengejar putriku? Kamu, Pangeran Qin yang terhormat. Qin Wang Li Tianyuan, apakah kamu masih kekurangan wanita? Sekte Qin Yun Jianku hanya membatalkan pertunangan denganmu. Kamu akan menghancurkan warisan kami? Apakah masih ada hukum di dunia ini? Saat ini, Li Tianyuan di udara mengerutkan kening, berbalik untuk melihat Qin Yunzi yang lemah, dan mengirim serangan dengan santai. Serangan itu dengan kuat menusuk mata Qin Yunzi. Mataku, Qin Yunzi meringkuk kesakitan di tanah, pupil matanya kosong. Mata mereka berdua benar-benar ketakutan. Gu tidak suka tatapanmu, ayah. Lu Shuanghan tidak bergerak sedikit pun. Li Tianyuan juga melepaskan ikatannya padanya. Dia berlari ke sisi Qin Yunzi dan memeluknya. Dia menangis tanpa suara, darah yang mewarnai merah, dan menjawab Li Tianyuan dengan senyum di wajahnya. Yang mulia, semua orang di sekte pedang Qin Yun telah dibersihkan. Hanya Qin Yunzi dan Nona Lu yang masih hidup.
Li Tianyuan menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke suatu arah. Zhao Gao. Kamu masih kurang hati-hati. Lihat apa itu di sana. Zhao Gao mengikuti arah jari Li Tianyuan. Dia melihat ke tempat terpencil dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa ada fluktuasi kekuatan spiritual tersembunyi. Serangan Zhao Gao membuka lubang besar di sudut terpencil itu. Di dalamnya ada anak-anak berusia 7 atau 8 tahun. Anak-anak ini pintar dan memiliki kekuatan spiritual serta tulang yang bagus. King Yunzi sepertinya mendengar sesuatu. Hatinya jatuh ke dasar lembah. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ternyata baru saja. Dia diam-diam mengirim pesan kepada beberapa tetua untuk menyembunyikan beberapa murid sekte pedang King Yun yang baru saja direkrut dan memiliki bakat luar biasa. Selama mereka ada, sekte pedang King Yun akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Tetapi memikirkan betapa telitinya Li Tianyuan. Pekerjaan penyembunyian mereka sangat baik sehingga mereka masih bisa ditemukan. Dia hanya bisa memohon pada Lu Shuanghan dengan suara rendah. Anakku, lindungi anak-anak itu. Ini adalah harapan terakhir ayah. Setelah mengatakan itu, tubuhnya yang kehabisan tenaga. Tidak bisa bertahan lagi dan jatuh. Lu Shuanghan tidak punya waktu untuk berduka atas kematian ayahnya. Menahan kesedihan, dia berlutut di depan anak-anak ini dan terisak, Tianyuan. Mereka masih anak-anak, mereka tidak bersalah, Tianyuan. Aku salah, lepaskan mereka. Aku akan kembali bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Lu Shuanghan mulai memohon pada sosok di udara. Dia sekarang tidak ingin lagi berhubungan dengan Mu Xing. Dia hanya ingin menyelamatkan keturunan terakhir dari sekte pedang King Yun. Tianyuan, aku salah. Seharusnya aku tidak berubah pikiran. Ini semua salahku. Mohon lepaskan anak-anak ini. Dia mengakui bahwa dia menyesal. Dia dekat dengan Mu Xing. Kuil Tianlong yang dia banggakan menyaksikan sekte pedang King Yunnya menghadapi putra Buddha yang sangat berbakat ini di depan Li Tianyuan seperti kunang-kunang melawan bulan purnama. Jika dia tidak berubah pikiran, dia akan menjadi istri pria itu, menjadi wanita bambu dari rumah Qin. Sekte pedang King Yun tidak perlu dibantai, ayahnya juga tidak akan mati, sekte mereka dan rumah Qin masih sedekat saudara. Dia sekarang percaya bahwa di bawah kepemimpinan pria ini, rumah Qin akan lebih kuat, bahkan dataran tengah akan memiliki hari kejayaan. Dia awalnya bisa berada di sisi Li Tianyuan. Melihatnya mendominasi dunia, tetapi karena kegilaannya sesaat, semua ini hancur. Lu Shuanghan sekarang hatinya berdarah. Dia sangat menyesal. Menyesal sejak awal tidak mendengarkan nasihat orang-orang di sekitarnya. Mendengarkan permintaan Lu Shuanghan, hati Li Tianyuan tidak merasakan sedikit pun gelombang, bahkan ingin tertawa. Tempat ini bukan pasar sayur, bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati. Li Tianyuan tidak memperhatikan Lu Shuanghan, tetapi melihat ke arah sekelompok anak-anak di belakangnya. Anak-anak ini memiliki fondasi yang baik. Hanya perlu sedikit dilatih untuk menjadi yang terbaik di pasukan besi gantung lapis baja. Tepat ketika dia sedang berpikir, apakah akan menerima anak-anak ini atau tidak, Zhao Gao berbisik, Yang Mulia. Ketika Anda mengalami kekacauan keluarga kerajaan, usia Anda tampaknya sama dengan anak-anak ini. Mata Li Tianyuan jernih. Mengangguk. Dia bukan putra mahkota dari Kaisar Dataran Tengah saat ini, tetapi karena bakatnya yang sangat tinggi. Sejak kecil dia disayangi oleh Kaisar. Karena cinta, ibunya juga menjadi permaisuri yang paling disayangi. Tetapi ini menimbulkan kecemburuan dari orang lain di istana. Beberapa selir dan Kasim bersekongkol untuk meracuni ibu Li Tianyuan, sementara dia selamat karena selalu berada di sisi Kaisar. Tetapi orang-orang yang gila itu takut pada bakat Li Tianyuan yang tak tertandingi di dunia. Terus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Ayahnya tahu siapa yang meracuni ibunya. Tetapi keluarga selir itu tidak lemah. Untuk menjaga keseimbangan, dia hanya bisa menelan amarah dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Li Tianyuan. Saat itu, dia yang kehilangan ibunya baru berusia 8 tahun. Sejak saat itu, dia diam-diam bersumpah untuk membalas dendam. Untuk membunuh semua orang yang meracuni ibunya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa orang lain tidak bisa diandalkan, termasuk ayahnya. Semuanya hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Faktanya membuktikan bahwa dia berhasil. Ketika dia menjadi jenius paling cemerlang di dataran tengah. Biarkan jaringan Zhao Gao menemukan orang-orang itu satu persatu. Tidak hanya menjadikan mereka sandera, tetapi juga memaksa mereka menyaksikan keluarga mereka sendiri, para pria dikebiri dan dijadikan budak. Wanita dimasukkan ke Jiao Fangxi, para selir juga ditangkap oleh Li Tianyuan. Secara diam-diam melaporkan, dan juga membunuh beberapa anggota keluarga mereka yang berbakat luar biasa. Benar-benar memutus fondasi harapan keluarga mereka, ayah rajanya. Tentu tahu semua ini adalah perbuatannya, tetapi tindakan ayah rajanya masih sama seperti dulu. Kediaman Pangeran Qin miliknya sangat kuat, dia masih yang terhebat di dinasti Tang. Jenius paling cemerlang, dan semua ini adalah untuk membalaskan dendam ibunya. Tidak ada alasan bagi ayah rajanya untuk menangkapnya, hanya bisa berusaha membantu Li Tianyuan menutupi
memikirkan ini. Li Tianyuan melihat sekelompok anak-anak itu, barulah dia melihat di mata anak-anak yang jernih itu. Tersimpan dendam sedalam lautan darah, pasukan lapis baja hitamnya membunuh di depan anak-anak ini. Saudara-saudara seperguruan mereka, dia bahkan punya pikiran aneh untuk melatih anak-anak ini. Bergabung dengan pasukan lapis baja hitam, kekuatan kebencian tidak terkendali, sulit untuk menjamin di antara anak-anak berbakat luar biasa ini. Tidak akan muncul seorang jenius dengan bakat tiada tara, yang akan menyebabkan masalah besar baginya. Dia juga tidak berminat untuk mengubah anak-anak yang menanggung dendam sedalam lautan darah ini. Li Tianyuan menatap Zhao Gao dalam-dalam. Jika bukan karena dia mengingatkan, dia benar-benar bisa melakukan kesalahan ini, kemudian dia memerintahkan. Hei Fu, bawahan ada, orang-orang itu dengan gila-gilaan membantai dulu. Karena takut aku tumbuh dewasa dan membalas dendam pada mereka, sekarang aku melihat mereka. Seperti melihat diriku yang dulu, Hei Fu mengangguk mengerti, melihat anak-anak yang masih muda itu. Usia anak-anak ini hampir sama dengan rekan-rekannya yang gugur, dia tahu anak-anak yatim piatu ini. Betapa dalamnya kebencian terhadap musuh, jika ada kesempatan, dia percaya anak-anak yatim piatu ini tidak akan ragu untuk mengambil pisau dan memenggal kepala musuh, bawahan mengerti. Lu Xuanghan juga mengerti pikiran Li Tianyuan, menghalangi di depan kelompok anak-anak ini. Sama sekali tidak mau bergerak. Li Tianyuan, kau bajingan, kau begitu kejam hingga sekelompok anak-anak. Juga tidak mau kau lepaskan? Aku benar-benar buta sebelumnya, menyukaimu. Yang menjawab Lu Xuanghan adalah tamparan Zhao Gao. Zhao Gao menampar Lu Xuanghan hingga jauh. Dengan mata muram, jika kau berani tidak menghormati yang mulia, aku akan merobek mulutmu. Lu Xuanghan menutupi pipi kanannya yang memerah. Sudut bibirnya berdarah, beberapa giginya tanggal. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun, Hei Fu sudah bertindak. Tetapi Hei Fu tidak memikirkan satupun. Memberi anak-anak ini penderitaan, tetapi membunuh mereka setelah mengekstrak esensi dan darah mereka. Esensi dan darah anak-anak yang tulangnya bagus ini, yang belum memasukkan roh ke dalam tubuh. Sangat bermanfaat bagi anak-anak yang belum berkultivasi, bahkan dapat membantu sebagian orang yang tidak bisa berkultivasi untuk membersihkan sumsum tulang dan meningkatkan bakat. Dia akan menghisap habis esensi dan darah anak-anak ini, dan membawanya kembali untuk diberikan kepada tungku yang dia kuasai. Ini juga dianggap memeras habis. Nilai terakhir dari anak-anak sekte Qing Yunjian ini. Ketika anak terakhir jatuh, pemberitahuan sistem berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas, memusnahkan seluruh sekte Qing Yunjian, dan mendapatkan hadiah. Mata ganda, 9 naga kaisar agung, 10 tahun kultivasi. Mata ganda sudah tak terkalahkan, mengapa harus meminjam tulang orang lain? Salah satu bakat terkuat umat manusia, keberuntungan umat manusia menyertai, calon penguasa tertinggi di masa depan. 9 naga kaisar agung, teknik kultivasi kaisar yang terlahir alami. Mengkultivasi teknik ini dapat menghasilkan 9 naga emas bercakar 5. Setiap naga emas memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sepertinya untuk menyelesaikan tugas, harus membunuh anak-anak ini. Li Tianyuan merenung, sistem ini benar-benar ketat. Dikatakan memusnahkan seluruh keluarga berarti harus memusnahkan seluruh keluarga. Kecuali Lu Xuanghan, tidak seorang pun boleh ditinggalkan. Telur harus dikocok hingga kuningnya hancur, pohon harus dipangkas lurus, sarang semut harus disiram air mendidih. Li Tianyuan tidak ragu, pertama-tama menambahkan 10 tahun kultivasi ke tubuhnya. 10 tahun kultivasi. Membuat penghalang di menara cahaya tingkat 9 longgar. Dia menjadi menara cahaya tingkat 1 dalam 1 bulan. Menara cahaya tingkat 1 di usia 20-an. Ini berarti dia telah benar-benar menjadi salah satu yang terkuat di dunia ini. Sejauh yang dia tahu. Kepala biara Tianlong dari kuil Tianlong tidak lebih dari menara cahaya tingkat 6. Li Tianyuan mengepalkan tangan kanannya. Dengan mata membara. Ambisi masa lalunya akan segera terwujud. Setelah menyatukan cacing. Cahaya ilahi mengalir di mata Li Tianyuan. Rune Dao Agung tersebar padat, dan aura kuno misterius memenuhi seluruh tubuhnya. Auranya bahkan lebih berbahaya. Bahkan orang-orang dekat seperti Zhao Gao dan Hei Fu tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala lebih rendah. Li Tianyuan merasa bahwa dengan kekuatan serangga, dia mungkin bisa bersaing dengan kuil Tianlong. Tidak ada gunanya. Pergi dan bersatu kembali dengan saudara-saudara seperguruanmu. Li Tianyuan menampar Lu Xuanghan yang matanya kosong. Tidak. Mohon selamatkan dia. Ekspresi Mu Sing campur aduk. Hati Budanya bahkan berisiko hancur. Amitabha. Ah, dermawan, tolong angkat tanganmu. Gumam Buddhis yang dalam terdengar. Serangan telapak tangan Li Tianyuan diblokir. Mata Li Tianyuan sedikit berbinar. Hehe, biksu tua itu akhirnya bersedia muncul. Paman Guru. Berikan orang lain kesempatan untuk memberi. Suara pembantaian yang penuh kasih datang dari kehampaan. Cahaya Buddha yang cemerlang turun. Menyapu aura darah puluhan mil di sekitarnya.
Bahkan pasukan lapis baja hitam dan pembunuh dari jaringan pembunuh secara bertahap menenangkan aura pembunuhan di mata mereka. Seorang biksu tua dengan wajah keriput muncul di kehampaan. Biksu tua itu mengenakan jubah kasar dan memegang tongkat Buddha. Ketika Mu Xing melihat orang yang datang, dia segera berlutut di samping biksu tua itu dan memeluk pahanya. Guru, Anda akhirnya datang. Cepat lenyapkan iblis ini. Cepat selamatkan Shuang Han. Wah! Biksu tua itu membenci Mu Xing karena tidak memenuhi harapan dan menampar Mu Xing. Mu Xing memegangi wajahnya dan merasa bingung. Tidak berani membayangkan mengapa gurunya memukulnya. Guru, mengapa Anda memukul saya? Anak bodoh, mengapa kamu belum bangun? Mu Xing menjadi gila. Itu iblis itu. Iblis itu membunuh keluarga Shuang Han. Itu semua dia. Melihat sifat Buddha Mu Xing akan runtuh, biksu tua itu menggunakan jubahnya untuk membungkus Mu Xing. Mu Xing yang terbungkus langsung tertidur. Wajahnya damai dalam cahaya Buddha yang cemerlang. Kuil Tianlong mereka awalnya berencana menggunakan Lu Shuanghan untuk mengasah sifat Buddha Mu Xing. Bahkan pertemuan Lu Shuanghan dan Mu Xing direncanakan oleh Kuil Tianlong. Itu hanya untuk membuat Mu Xing tenggelam dalam dunia fana. Melampaui dunia fana, sehingga sifat Buddhanya lebih murni, tanpa mengalami dunia fana. Bagaimana seseorang bisa memahami Dharma yang sebenarnya? Kali ini Li Tianyuan membantai sekte. Alasan mengapa dia tidak ikut campur adalah untuk memutuskan garis dunia fana Mu Xing. Mereka juga tidak menganggap Lu Shuanghan sebagai salah satu dari mereka. Sekte pedang Qingyun dihancurkan, jadi biarlah. Adapun Kuil Tianlong menyetujui pernikahan Mu Xing dan Lu Shuanghan. Itu bahkan lebih tidak masuk akal. Mereka bukanlah biara. Apa gunanya membawa Lu Shuanghan masuk? Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mu Xing akan tenggelam dalam dunia fana dan tidak dapat melepaskan diri. Bahkan bintang Buddha yang murni pun terbungkus asap merah, baru saja muncul risiko bintang Buddha hancur. Ini membuatnya tidak bisa lagi duduk diam. Mu Xing adalah jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun di Kuil Tianlong. Tidak boleh menghancurkan bakatnya karena seorang wanita, jadi dia harus muncul. Menahan jurus Li Tianyuan, Amitabha, Yang Mulia Raja Qin. Anda sudah membunuh begitu banyak orang, kemarahan Anda harusnya sudah terpuaskan. Inilah saatnya untuk berhenti. Biksu tua itu menunjuk ke arah Lu Shuanghan yang linglung di samping. Wanita ini memiliki takdir dengan agama Buddha saya. Bisakah dia diserahkan kepada saya? Bintang Buddha Mu Xing bermasalah. Semua karena Huan Su, 11 Ling Yuan, dia ingin membawa Lu Shuanghan kembali untuk menyelesaikan masalah hati Mu Xing. Saya jamin. Pada akhirnya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Yang Mulia Raja Qin. Kami sudah mengatakan segalanya dan memberi cukup muka pada Li Tianyuan. Setelah membawa Lu Shuanghan kembali untuk memperbaiki bintang Buddha Mu Xing. Dia tidak berguna lagi. Wanita yang tidak berguna, Kuil Tianlong tentu saja tidak akan melindunginya. Mereka masih tidak ingin memprovokasi alam istana pedang yang begitu muda. Tatapan Li Tianyuan tenang. Dia mengerti maksud biksu tua itu, tapi tidak, apa yang dikatakan Yang Mulia Raja Qin. Biksu tua itu tidak percaya bahwa Li Tianyuan akan menolak. Apakah Yang Mulia Raja Qin ingin kompensasi? Anda tenang saja. Kami tidak perlu ini, wanita ini adalah wanitaku. Bahkan jika dia mengkhianatiku, dia tetap wanitaku, aku ingin mengambil nyawanya sendiri. Belum giliran kalian untuk menghukumnya. Li Tianyuan berhenti sejenak, melambaikan tangannya. Kebetulan kamu seorang biksu. Sebelum pergi, berikan doa untuk arwah-arwah ini adalah tempat yang sangat baik. Aku berencana untuk menjadikan tempat ini sebagai camp dari tentara besi Xuanjia, kata-kata Li Tianyuan sangat mendominasi. Sama sekali tidak menghormati biksu tua dari Kuil Tianlong ini, biksu tua itu tertegun. Masih berpikir bahwa perjalanan ini bisa berakhir dengan baik, sedikit amarah muncul di wajahnya, kepala botak besar mulai merah dan kelebihan beban. Dia sudah sangat merendahkan dirinya dan Kuil Tianlong, hanya tidak ingin memprovokasi ahli alam istana pedang yang muda ini, tetapi kata-kata Li Tianyuan sama sekali tidak menghormati Kuil Tianlong. Seperti seorang raja yang memerintahkan bawahannya, tidak hanya menolak permintaannya untuk membawa Lu Shuanghan pergi, malah menyuruh dirinya untuk membersihkan dan memberikan doa di sini selama setahun. Apakah aku pelayan dari rumah Raja Qin Anda? Bagaimana dia bisa tahan? Kuil Tianlong saya telah diwariskan selama ribuan tahun. Bahkan lebih lama dari dinasti Tang Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya seperti ini, Yang Mulia Raja Qin? Saya adalah biksu tua dari Kuil Tianlong. Biksu tua itu mengingatkan, tidak tahu. Bukankah Kuil Tianlong Anda mengklaim bahwa Dharma sangat mendalam? Membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di sini seharusnya tidak menjadi masalah. Kebetulan aku juga ingin para pembunuh dari jaringan pembunuh mendengarkan Dharma mendalam dari Kuil Tianlong. Orang-orang ini membunuh setiap hari. Niat membunuh hampir tidak bisa ditekan. Dan Lu Shuanghan, menurutku dia sudah ketakutan dan linglung. Aku berharap Dharma Guru dapat membuatnya segera menyadari bahwa Li Tianyuan hanya mempermainkannya. Dia sama sekali tidak berencana untuk berdiskusi dengan baik. Dia menatap tajam Li Tianyuan, melihat wajah muda Li Tianyuan. Mengertakkan gigi.
Amusing sangat penting bagi kuil Tianlong. Sekarang hati Buddha telah terluka. Lu Xuanghan diperlukan untuk perawatan. Biksu tua ini tahu bahwa Li Shizu adalah pencuri istana 9 tingkat, tetapi kuil Tianlong juga memiliki beberapa ahli di alam Denglou. Li Shizu masih muda, jangan salah jalan. Suara biksu tua itu rendah. Mengandung arti ancaman. Cahaya Buddha di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Jubahnya bergerak tanpa angin. Wajah ramah itu berubah menjadi mengerikan, seperti Fajra yang marah. Wanita di belakangnya. Kuil Tianlong juga memiliki beberapa ahli di alam Denglou. Li Shizu masih muda, jangan salah jalan. Suara biksu tua itu rendah. Mengandung arti ancaman. Cahaya Buddha di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Jubahnya bergerak tanpa angin. Wajah ramah itu berubah menjadi mengerikan, seperti Fajra yang marah. Bayangan Asura samar-samar di belakangnya. Pasti dia berada di alam penggarapan istana pencuri tingkat 8. Li Tianyuan menyingkirkan senyumnya. Matanya dingin. Apakah Anda mengancamku? Dengan biksu itu, suasananya membeku hingga ekstrim. Bagaimana Shizu memahaminya adalah urusan Shizu. Li Tianyuan meraih rambut Lu Xuanghan dengan satu tangan dan mengangkatnya. Wanita iblis, aku ulangi sekali lagi. Lu Xuanghan, kamu tidak bisa membawanya pergi. Dia harus mati hari ini. Dan, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah pencuri istana 9 tingkat? Cahaya ilahi Li Tianyuan beredar di sekujur tubuhnya. Rune Dao Agung padat. Seekor naga emas melilit dan melayang di sekujur tubuhnya. Aura menakutkan dari alam Denglou langsung menghancurkan cahaya Buddha biksu tua itu. Mata biksu tua itu menunjukkan keterkejutan. Menatap Li Tianyuan dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Itu pasti tipuan. Biksu tua itu melemparkan tasbih, mencoba mematahkan ilusi Li Tianyuan. Tasbih berubah menjadi debu bahkan sebelum mendekat. Itu benar-benar alam Denglou. Ya Tuhan. Alam Denglou yang begitu muda. Mungkinkah dunia ini akan melahirkan seorang ascendant lagi? Anak ini seperti elang jantan yang sayapnya telah dipotong. Tidak bisa dilawan. Biksu tua itu menyingkirkan auranya. Setelah hening sejenak, dia membungkuk dan meminta maaf. Biksu tua ini terlalu tiba-tiba. Biksu tua ini meminta maaf atas perkataan sebelumnya. Biksu tua ini akan segera memberitahu semua orang di kuil Tianlong untuk mendoakan arwah sekte Qingyun yang telah meninggal. Yang mulia Raja Qin benar-benar yang termuda dan terhebat. Setelah aku kembali, aku akan mendisiplinkan murid durhaka ini dengan baik. Biarkan dia selalu mengingatnya di masa depan. Adapun Lu Xuanghan, terserah yang mulia Raja Qin untuk menanganinya. Setelah berbicara, dia tidak lagi berhenti dan pergi dengan Amusing yang pingsan. Perubahan wajahnya sangat cepat. Bahkan Zhao Gao, seorang kasim yang tumbuh di istana yang dalam, tidak menyangka wanita jalang sialan ini. Semua orang sudah pergi. Apakah kamu masih akan terus berpura-pura bodoh? Li Tianyuan menatap Lu Xuanghan yang linglung di tanah dengan nada bercanda. Lu Xuanghan memiliki mata kosong dan air liur berkilauan di sudut mulutnya. Apakah kamu pikir jika kamu berpura-pura bodoh, aku akan melepaskanmu? Aku hanya bisa mengatakan. Kamu terlalu banyak berpikir. Takdirmu sudah ditakdirkan. Tidak perlu melakukan pekerjaan yang sia-sia lagi. Lu Xuanghan masih tidak bereaksi, ekspresinya kaku. Ingin mendengar bagaimana aku akan menghukummu? Aku akan melepaskan akarmu, mencabut darah rohmu, dan menghancurkan semua kultivasimu seumur hidup. Aku akan menjadikanmu ramuan obat untuk memberi makan ladang rohku. Jangan harap aku akan berhati lembut. Menyisakanmu hanya untuk menyiksamu. Semua yang kamu miliki diberikan oleh Li Tianyuan. Setiap hadiah memiliki harga. Sekarang Li Tianyuan akan mengambil semuanya kembali. Kata-kata Li Tianyuan seperti seember air dingin yang disiramkan ke hati Lu Xuanghan. Mata Lu Xuanghan menjadi jernih, menatap Li Tianyuan dengan rumit. Tianyuan, kenapa kamu menjadi begitu asing? Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Lepaskan aku. Baik, Tianyuan, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal di masa depan. Bisakah kita menjalani kehidupan yang baik di masa depan? Kata-katanya penuh dengan kelembutan dan keluhan. Membuat orang merasa tersentuh setelah mendengarnya. Tubuhnya yang indah gemetar, air mata berkilauan di matanya. Berair dan menetes. Ekspresi itu membuat orang merasa kasihan dan ingin memeluknya. Untuk menyeka air mata dari sudut matanya. Dipadukan dengan wajahnya yang halus dan lembut, dia benar-benar seperti teratai putih yang murni. Li Tianyuan sebelumnya terpesona oleh penampilannya ini. Dia telah mencurahkan banyak emosi untuk wanita ini. Melihat penampilan Lu Xuanghan yang berlinang air mata, alis Li Tianyuan berkerut dan matanya berkedip. Tampaknya ada sedikit kelonggaran. Wajah Zhao Gao cemas dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Yang mulia, jangan bodoh, kita telah membantai seluruh keluarganya. Kau masih berharap dia akan baik padamu? Bisa berpura-pura penuh kasih sayang pada musuh setelah seluruh keluarganya dibantai? Wanita ini tidak sederhana. Membawanya ke kediaman Raja Qin. Sama saja dengan menyimpan bahaya besar. Karena kau tidak tahu kapan dia akan tiba-tiba menggigitmu. Jangan bodoh di saat-saat seperti ini setelah licik seumur hidup.
Bahkan sebelum Zhao Gao mengingatkan, Li Tianyuan meletakkan tangannya di kepala Lu Xuanghan, tatapannya lembut. Seperti dulu saat mereka berdua bermesraan, merasakan kehangatan familiar di kepalanya. Lu Xuanghan tampak penuh kasih dan lembut, tapi dalam hatinya dia mencibir. Taktik ini selalu berhasil. Li Tianyuan, tunggu saja. Aku pasti akan membalaskan dendam ayahku dan seluruh sekte Qingyun. Lu Xuanghan hendak mengucapkan kata-kata manis, tiba-tiba kekuatan besar datang dari atas kepalanya, disertai dengan Lu Xuanghan. Jeritan ngeri. Kepalanya langsung ditarik oleh Li Tianyuan. Meskipun tubuhnya hancur, vitalitasnya kuat. Dia pasti belum mati. Dia menatap Li Tianyuan dengan penuh dendam, darah menyembur dari sudut mulutnya. Seolah bertanya mengapa. Tatapan Li Tianyuan lembut menatap Lu Xuanghan. Seperti saat pertama kali bertemu. Hanya saja darah Lu Xuanghan terciprat ke wajah Li Tianyuan. Ini membuatnya seperti sesuatu yang menjijikan di musim semi. Awalnya, aku tidak berencana membunuhmu, hanya ingin menyiksamu selamanya. Tapi aku menyadari bahwa aku masih memiliki sedikit perasaan padamu. Aku takut hatiku akan luluh. Dan benar-benar melepaskanmu. Jadi, lebih baik kau turun menemani ayahmu. Tenang saja, mereka belum lama pergi. Kau bisa menyusul mereka jika berjalan cepat. Dan lagi, bukankah kau menyukai biksu itu? Tenang saja, tidak lama lagi aku akan mengirim biksu itu untuk menemanimu. Biarkan dia bertobat di neraka untukmu. Di tengah senyum Li Tianyuan, tatapan dendam Lu Xuanghan perlahan menghilang. Menutup rapat matanya. Lu Xuanghan meninggal. Menendang kepala Lu Xuanghan ke samping, Li Tianyuan kembali ke penampilannya yang berbahaya. Saat itu juga, nada notifikasi sistem berbunyi. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, membunuh Lu Xuanghan dengan tangan sendiri. Fungsi toko sistem diaktifkan. Sungguh kejutan tak terduga. Sistem telah mengaktifkan fungsi baru. Li Tianyuan tidak sabar untuk mencoba fungsi baru sistem di benaknya. Host dapat membeli semua yang ada di toko. Mata uang yang dibutuhkan toko adalah poin serbaguna. Ada 3 cara untuk mendapatkan poin serbaguna. Cara pertama, tuan rumah bisa mendapatkan barang melalui undian, seberapa banyak tergantung pada probabilitas. Kedua, tuan rumah dapat mendaur ulang harta yang diperoleh dengan diskon tertentu ke sistem. Ketiga, tuan rumah dapat memperoleh poin dengan menyelesaikan tugas. Li Tianyuan menjelajahi produk di halaman mall. Setelah melihat sekilas, semuanya adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar. Esensi darah Pangu. Esensi darah misterius Dewa Penciptaan, fungsi poin serbaguna yang tidak diketahui, tuan rumah tidak berhak untuk melihatnya untuk saat ini. Kamu tidak mampu membelinya bahkan jika kamu melihatnya. Bagus sekali, ini esensi darah Pangu lagi. Apakah kalian sistem menangkap Pangu dan mengambil darahnya setiap hari? Selain itu, apa maksudmu aku tidak mampu membelinya bahkan jika aku melihatnya? Bahkan jika aku tidak mampu membelinya, aku tetap seorang konsumen. Dasar program bodoh. Masih meremehkan ini dan meremehkan itu. Kembali ke topik utama. Li Tianyuan melihat banyak produk. Ada fisik, tubuh suci bawaan, Dao, Kaisar, 1 juta. Tubuh tertinggi Kaisar Naga, 1 juta. Tubuh suci langit dan bumi asli, 1 juta. Ada teknik, sutra keabadian kuno, 1 juta. Teknik melahap iblis, 1 juta. Ada juga teknik kebebasan transformatif, tetapi poin serbaguna dan esensi darah Pangu tidak dapat dilihat. Ada juga beberapa hal aneh, seperti topeng hantu, 12 jimat, buah iblis, syaringan, dan sejenisnya. Dan poin serbaguna yang mereka butuhkan juga sangat besar. Produk yang mempesona membuat Li Tianyuan terpesona. Ini memaksanya untuk menjadi pekerja keras. Hanya bisa dikatakan bahwa dia harus mengambil lebih banyak tugas di masa depan. Sakit tapi bahagia. Pikiran kembali ke dunia nyata. Meskipun jiwa Li Tianyuan telah berada di ruang sistem untuk waktu yang lama, tetapi dunia luar hanya sesaat. Yang mulia, apa yang Anda lihat dengan lembut menyeka darah dari wajah Li Tianyuan? Zhao Gao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Untuk menahan Lu Xuanghan, Yang Mulia langsung berhadapan langsung dengan 4 tetua kuil Tianlong. Sekarang membunuh orang tidak bertele-tele. Ini membuatnya sulit untuk dipahami. Serahkan dia kepada kalian. Apakah kalian berani membunuhnya? Li Tianyuan melemparkan sapu tangan berlumuran darah ke Zhao Gao dan bersiap untuk pergi. Baiklah, waktunya hampir tiba. Mari kembali ke istana. Zhao Gao menerima sapu tangan itu dan terkekeh. Sejujurnya, menyerahkan Lu Xuanghan kepadanya. Dia benar-benar tidak berani memperlakukannya terlalu buruk. Bagaimanapun, orang ini bisa dianggap sebagai setengah dari nyonya mereka sebelumnya. Siapa tahu Yang Mulia akan berubah pikiran suatu hari nanti. Maka orang yang menyiksa Lu Xuanghan akan celaka. Sebelum pergi, rampas semua sumber daya sekte Qingyun, dan jangan lupakan mayat-mayat itu. Suara Li Tianyuan terdengar. Rumah Pangeran Qin mereka sangat miskin untuk memelihara Raja Luo dan tentara besi Xuanjia. Para kutu di pengadilan menikmati diri mereka sendiri sepanjang hari.
Mana ada waktu untuk mensponsori rumah Pangeran Qin untuk melatih pasukan pribadi? Jangan khawatir. Yang mulia, ini adalah keahlian kami. Di luar dugaan, orang yang biasanya pendiam. Petugas berpakaian hitam menjawab. Tentara besi Xuanjia yang dia pimpin terkadang perlu mengumpulkan dana sendiri. Mereka juga perlu menghidupi janda para rekan seperjuangan dan memaksa pria setangguh menara besi ini untuk belajar berhemat. Mereka menjarah hasil curian, bahkan orang mati pun tidak tahu berapa kali mereka merampoknya. Peristiwa Li Tianyuan memimpin pasukan untuk menghancurkan sekte Qingyun mengguncang dunia. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan hubungan antara Lu Shuanghan, Mu Xing, dan Li Tianyuan. Yang lebih diperhatikan adalah kekuatan pengadilan yang diwakili oleh rumah Pangeran Qin dan yang diwakili oleh sekte Qingyun. Perseteruan antara kekuatan sekte. Dulu, hubungan antara pengadilan dan sekte mirip dengan hubungan pada akhir dinasti Youo. Sekte tersebut secara nominal menghormati pengadilan sebagai penguasa dan juga warga negara dinasti Tang. Tetapi pada kenyataannya, mereka hanya mendengarkan tetapi tidak mematuhi. Pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk mengelola sekte dan tanah di bawah yurisdiksi sekte. Saat ini, dinasti Tang berada dalam kekacauan, dan beberapa keluarga bangsawan yang tenang menghasut petani untuk memberontak. Berusaha menggulingkan dinasti Tang. Dinasti Tang juga membutuhkan kekuatan sekte yang kuat ini. Untuk memadamkan kekacauan internal, dan suku di Gurun Utara sangat mengingini kekayaan tanah dinasti Tang. Mereka juga membutuhkan sekte untuk merekrut pasukan untuk mengekang ras asing. Terus terang, dinasti Tang membutuhkan sekte, bukan sekte yang membutuhkan dinasti Tang. Dan Li Tianyuan, sebagai pangeran kedua dinasti Tang, menghancurkan sekte kelas 2 secara langsung tanpa pemberitahuan, bahkan langsung menantang kuil Tianlong. Ini membuat beberapa orang merasa bahwa badai akan datang. Di sebuah kedai, 2 atau 3 orang minum dan membual. Peramal tua di seberang jalan menatap paha ayam di tangan orang-orang itu, menelan air liur. Pernahkah Anda mendengar? Pangeran Qin kita dari dinasti Tang memimpin orang untuk membantai sekte Qingyun. Bukankah ini sudah lama tersebar? Kudengar dari orang sekitar, Gunung Jian di sekte Qingyun telah diwarnai merah. Kabut di puncak gunung itu telah berubah menjadi kabut darah. Badai akan datang. Tindakan Raja Qin ini adalah untuk menghidupkan kembali keagungan dinasti Tang. Bukankah dikatakan bahwa calon permaisuri Raja Qin dibawa pergi oleh biksu dari kuil Tianlong, sehingga dia membantai sekte Qingyun? Kau benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin perebutan kekuasaan antar pria disebabkan oleh seorang wanita? Ini adalah korespondensi antara istana dan sekte. Istana telah lama menahan diri. Sekarang kultivasi Raja Qin telah mencapai kesempurnaan. Istana berniat untuk mengambil kembali sebagian kekuasaan. Sekte Qingyun adalah korban dalam perebutan politik ini. Atau kau pikir seberapa besar wajah wanita itu sehingga bisa membuat istana dan kuil Tianlong berkonfrontasi? Tapi setelah kejadian ini, tekanan yang akan dihadapi Raja Qin akan sangat besar. Orang-orang ini berbicara dengan lancar, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu benar-benar karena seorang wanita. Li Tianyuan menghancurkan sekte Qingyun. Tentu saja, apakah ada pertimbangan politiknya di dalamnya? Tidak ada yang tahu. Kakek tua di seberang mendengarkan, lalu mendongak ke langit, matanya berkilauan seperti bintang. Meskipun siang hari, rasanya seperti bisa melihat langit berbintang yang tak berujung. Pertanda langit berwarna abu-abu dan tidak jelas. Raja Qin ini sebenarnya suci macam apa? Di dalam kuil Tianlong, di bawah patung Buddha emas yang megah. Li Tianyuan telah mencapai tingkat pertama menara dan di kegelapan masih ada Taois tingkat 9. Apakah itu seorang kepala biara? Selain itu, orang ini sombong, mempertaruhkan segalanya, menolak untuk mengambil murid-murid sekte Qingyun yang telah dibebaskan, katanya. Lebih baik membuat kuil Tianlongku kelaparan daripada meninggalkan Lu Shuanghan. Li Tianyuan membunuhnya dengan cara yang kejam. Lau Hixiang berjubah sutra emas itu terdiam beberapa saat. Kong Nian, kau melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Orang ini sangat berbakat dan temperamental. Di masa depan, dia pasti akan menimbulkan gelombang di dunia ini. Kita tidak hanya tidak boleh bermusuhan, tetapi juga harus memberikan dukungan secara diam-diam. Biarkan dia mengacaukan dunia ini semakin banyak. Semakin kacau dunia, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah umat kuil Tianlongnya, supremasi kuil Tianlong dalam kekuatan sekte. Guru Mu Xing, yaitu, Biksu Kong Nian mengangguk. Kepala biara, Anda benar. Tetapi dia masih sangat muda, namun sudah berada di tingkat pertama menara. Aku takut. Kepala biara Tianlong tersenyum tipis. Takut dia tumbuh terlalu cepat dan benar-benar setia pada dinasti Tang. Biarkan kekuatan sekte menjadi debu, tenang. Para pahlawan di dunia ini seperti ikan yang menyeberangi sungai. Dia ingin setia pada dinasti Tang, itu tidak semudah itu. Ibu kota dinasti Tang, di dalam istana kekaisaran yang agung. Kaisar tua membanting cangkir teh ke tanah hingga pecah, Kasim Gui Dao di sampingnya gemetar untuk keempat kalinya. Ketakutan pada kaisar yang murka ini, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Apakah dia ingin memberontak? Tanpa titahku,
Berani-beraninya dia menghancurkan sekte kelas 2 dan terlibat perselisihan dengan kuil Tianlong. Apakah dia ingin menjerumuskan dinasti Tangku ke jalan buntu? Pergi dan katakan padanya, jika dia ingin, tahtaku, silakan ambil. Dia menendang Kasim yang gemetar untuk keempat kalinya. Dia sangat marah. Juga mengungkapkan sedikit kepanikan. Li Tianyuan tumbuh terlalu cepat, begitu cepat hingga dia tidak sempat bereaksi. Kekuatan dan beberapa leluhur tua di istana hampir sama. Terlebih lagi, pasukan besi Xuanjia Li Tianyuan bahkan lebih kuat dari pasukan penjaga kekaisarannya. Jaringan Luo, apalagi, departemen intelijennya, hanya mengirim makanan untuk para pembunuh jaringan Luo. Putra yang begitu kuat membuatnya, sang ayah tua, sangat gelisah. Beberapa tahun lagi, dia yakin kekuatan rumah Qin akan lebih tinggi dari seluruh dinasti Tangnya. Di sampingnya, seorang pemuda yang mengenakan jubah naga bercakar 4 tampak muram. Dia adalah kakak laki-laki Li Tianyuan. Putra mahkota dinasti Tang saat ini, Li Tiandao. Dan hamba ini berpendapat, tindakan adik laki-laki kedua kali ini sudah berlebihan. Hanya perlu memberi pelajaran pada Lu Xuanghan karena membatalkan pertunangan. Mengapa harus membantai seluruh sekte? Sama sekali tidak memiliki kebajikan seorang Raja Qin. Terlebih lagi, kekuatan di bawah komandonya terlalu kuat, sebagian otoritas militer harus dicabut. Setidaknya separuh dari pasukan besi Xuanjianya harus ditarik. Zhao Gao itu juga harus dihukum mati. Sebagai putra mahkota dinasti Tang, dia selalu hidup dalam bayang-bayang Li Tianyuan. Li Tianyuan terlalu bersinar. Dibandingkan dengannya, bakat dan kemampuannya seperti lelucon. Jika bukan karena statusnya sebagai putra sulung dari istri sah, dan Li Tianyuan hanyalah seorang putra selir, mungkin posisi putra mahkota tidak akan jatuh ke tangannya. Bahkan sekarang, di dalam istana, di dalam keluarga kekaisaran, suara-suara untuk mengganti putra mahkota semakin besar. Mengapa seorang putra selir sepertimu begitu hebat? Tidak bisakah kau diam-diam menikmati kekayaan? Kaisar tua berpikir sejenak. Tidak pantas untuk langsung membunuh Kasim pribadi Li Tianyuan. Cukup kurung di penjara bawah tanah dan beri pelajaran. Adapun pasukan besi Xuanjianya, kurangi separuhnya dan gabungkan ke pasukan penjaga kekaisaran. Li Tianyuan di rumah Qin menerima berita itu. Mencibir dingin. Dinasti Tang ini benar-benar busuk. Penguasa tertinggi dan penerusnya tidak berpikir tentang bagaimana menghidupkan kembali dinasti Tang, malah berpikir tentang bagaimana memperebutkan kekuasaan. Musuh terbesar di dalam dinasti Tang adalah para anggota keluarga kekaisaran. Tidak berpikir tentang memperkuat kekuatan dinasti Tang, malah menerapkan pengekangan pada keluarga kekaisaran. Terhadap putra kandung dan adik kandungnya ini, dia menggunakan segala cara, menangkap Zhao Gao, mengadili dan mengukur pasukan besi Xuanjia, mereka juga harus memiliki kekuatan itu, di penjara surgawi. Li Tianyuan memanggil Zhao Gao dan Hei Hu. Selain Zhao Gao dan Hei Hu, ada juga 24 orang. Di belakang Hei Hu ada 18 prajurit lapis baja hitam tinggi yang mengenakan topeng iblis. 18 orang ini adalah yang terbaik dari pasukan besi Xuanjia, mengikuti Li Tianyuan melalui suka dan duka. Perasaan di antara mereka sama sekali tidak termasuk Li Tianyuan dan Hei Hu. Saat itu, Jia Cheng datang untuk membatalkan pertunangan. 18 pasukan besi ini ada di samping. Setiap dari mereka merangkak keluar dari lautan darah dan gunung batu. Mereka tidak memiliki nama, hanya kode, masing-masing adalah Ye Yi hingga Ye Jiu, Ming Yi hingga Ming Jiu. Jadi Li Tianyuan juga menyebut mereka 18 penunggang Ye Ming. Semuanya adalah tingkat 3 pembusukan anak, sisanya adalah tingkat 9 laut spiritual. Tidak perlu dikatakan bahwa alam mereka rendah. Hantu jahat yang selamat dari medan perang semacam ini, bahkan jika alam orang itu 2 tingkat lebih tinggi dari alam mereka sendiri. Mereka juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Seperti menghancurkan sekte seperti sekte pedang Qingyun, hanya perlu mengirim 1 orang saja. Di belakang Hei Hu, 6 pembunuh berpakaian hitam, pemimpinnya berwajah muram. Mengenakan topeng hitam, 1 orang berambut abu-abu menutupi matanya. Wajahnya kurus dan kering, seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. 1 orang memancarkan aura berdarah di sekujur tubuhnya. Matanya mengungkapkan haus darah, sudut mulutnya menggantung senyum kemenangan. Ada juga 2 orang yang penampilannya tidak berbeda. Sosok mereka lincah, mereka adalah anak kembar. Meskipun mereka berdiri dengan hormat. Tetapi mereka tidak memiliki kedisiplinan seperti 18 penunggang Ye Ming. Tetapi jika diamati dengan cermat, akan ditemukan. Keenam orang ini sangat memahami satu sama lain. Napas mereka sesuai dengan ritme. Mereka adalah pembunuh paling cakap di bawah Zhao Gao. Juga penjaga Li Tianyuan yang tersembunyi di kegelapan. Menghalangi panah gelap yang tak terhitung jumlahnya untuk Li Tianyuan. Di antara mereka, yang kultivasinya tertinggi adalah pria yang mengenakan topeng. Kultivasi dirinya mencapai tingkat 1 pembusukan anak. Sisanya adalah tingkat 9 laut spiritual. Jangan lihat kultivasi mereka lebih rendah dari 18 penunggang Ye Ming. Ketika di antara 18 penunggang Ye Ming, seseorang terperangkap dalam jaring yang dijalin oleh 6 orang,
Tanggal kematian mereka akan tiba. 1 tingkat 1 pembusukan anak. Dan 5 tingkat 9 laut spiritual. Ditambah dengan tingkat 3 pembusukan anak yang kuat. Kekuatan 6 orang ini tidak bisa dikatakan tidak kuat. Ke-24 orang ini adalah orang-orang yang paling dipercaya Li Tianyuan selain Zhao Gao dan Hei Hu. Tapi sekarang kekuatan mereka agak sulit mengikuti Li Tianyuan, termasuk Zhao Gao dan Hei Fu. Selanjutnya, tekanan dari istana. Dan tekanan dari sekte akan datang satu demi satu. Meskipun Li Tianyuan bisa menahan tekanan dari berbagai pihak untuk mereka. Ini bukanlah solusi jangka panjang. Seringkali dia tidak bisa berada di banyak tempat sekaligus. Li Tianyuan membutuhkan mereka. Mereka membantu dirinya untuk mendominasi dunia, jadi kedatangan kali ini adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Melalui pengumpulan kekayaan dan penjualan harta karun di Istana Raja Qin selama beberapa bulan terakhir, Li Tianyuan telah mengumpulkan banyak poin universal. Sistem, rekomendasikan teknik dan senjata yang paling cocok untuk mereka, asalkan aku mampu membelinya. Segera, sistem menempatkan berbagai macam barang di depan Li Tianyuan. Kita pusaka bunga matahari, teknik penjara naga gajah, 500 tombak halberd awan terbang, 300 pedang bulan sabit, 1000. Li Tianyuan tidak ragu dan membeli semua barang ini. Melihat poin universal yang kosong, Li Tianyuan merasa sedikit sakit hati karena telah mengosongkan istana Raja Qin-nya. Hanya bisa mempersenjatai orang-orang ini. Melihat Li Tianyuan terus merenung, Zhao Gao menunjukkan ekspresi bingung. Yang Mulia memanggil kita, para orang kepercayaan, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mungkinkah kita akan berperang melawan istana kekaisaran? Aku baru-baru ini mendengar bahwa Yang Mulia akan memberhentikan tentara besi Xuanjia dan bahkan menangkapku ke penjara surgawi. Tentara besi Xuanjia adalah inti dari Yang Mulia, dan Hei Fu bahkan lebih menghargai tentara besi daripada hidupnya. Di mata Hei Fu dan 18 kavaleri Yeming, yang paling penting adalah Raja Qin, diikuti oleh tentara besi Xuanjia. Kemudian barulah kehidupan mereka. Jika ini benar-benar terjadi, Yang Mulia tidak akan membawa kita untuk bertarung dengan orang di istana kekaisaran. Meskipun Hei Fu dan 18 kavaleri Yeming mengenakan topeng, kita masih bisa melihat tekad di mata mereka, bahkan lebih gila daripada pembunuh jaring labanya. Zhao Gao menggelengkan kepalanya. Tepat ketika semua orang di bawah sedang berspekulasi, Li Tianyuan berbicara, "Aku pikir kalian pasti sudah mendengar. Ayahandaku akan memberhentikan setengah dari tentara besi Xuanjia dan memasukkan mereka ke pasukan penjaga pribadinya." Aku melihat bahwa dia benar-benar pikun. Hati orang-orang di bawah bergetar. Mereka menundukkan kepala lebih rendah lagi dan tidak berani menjawab. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari Raja Qin. Mereka tidak berani mengikuti kata-kata Yang Mulia. Untuk meremehkan ayahnya. Tenang, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Tentara besi Xuanjia dan Zhao Gao tidak akan kenapa-kenapa. Hati semua orang merasa lega. Sebagai pengikut fanatik Li Tianyuan, mereka tidak pernah meragukan Li Tianyuan. Namun, kalian terlalu lemah saat ini. Selanjutnya, Istana Raja Qin tidak hanya akan menanggung tekanan dari Istana Kekaisaran, juga tekanan dari kekuatan sekte. Walaupun aku bisa menahannya untuk sementara, aku tidak bisa berada di mana-mana. Belum tentu bisa melindungi kalian seumur hidup. Setelah Li Tianyuan mengatakan ini, dia menyebut nama Ming Yi yang berapi-api. Berdiri keluar dengan khawatir dan berlutut. Sebagai pengawal, membiarkan Yang Mulia melindungi adalah hal yang tidak pantas. Bawahan bersedia pergi ke Gua 10.000 Iblis untuk berlatih. Ming Yi berkata. Selain Hei Fu dan Zhao Gao, semua orang berlutut dengan khawatir. Ingin pergi ke Gua 10.000 Iblis. Gua 10.000 Iblis didirikan oleh Kaisar Agung Tang. Di dalamnya tersegel iblis yang tak terhitung jumlahnya sejak pendirian dinasti. Ini adalah tempat dengan 9 kematian dan 1 kehidupan. Tetapi tidak sedikit prajurit yang masuk untuk berlatih. Mereka yang bisa keluar hidup-hidup dari sana adalah orang-orang dengan keberuntungan besar. Orang-orang yang keluar ini, semuanya menjadi tokoh yang kuat. Sejujurnya, Li Tianyuan adalah seorang pejuang yang kembali dari Gua 10.000 Iblis. Saat itu, dia mengabaikan halangan orang lain. Pergi ke Gua 10.000 Iblis untuk berlatih. Setelah keluar, dia menjadi jenius paling cemerlang di dinasti Tang. Melihat tekad mereka, Li Tianyuan mengangguk puas. Tapi dia tetap menolak permintaan mereka. Di antara orang-orang ini, hanya Ye Yiming dan 2 orang, serta pemimpin dari 6 pembunuh, yang memiliki kesempatan. Orang lain masuk sama saja dengan bunuh diri. Kalian lumayan, tapi aku belum membutuhkan kalian. Pergi ke Gua 10.000 Iblis. Li Tianyuan melambaikan tangannya. Berbagai macam teknik kultivasi dan senjata dilemparkan ke tangan mereka. Ini adalah hadiah untuk kalian. Teknik kultivasi dan senjata. Kembalilah dan berlatih dengan baik. Aku tidak memelihara orang malas di sisiku. Semua orang mulai memeriksa harta di tangan. Yang diberikan kepada Hei Fu adalah busur penekan neraka naga gajah dan tombak lukisan Fang Tian. Busur penekan neraka naga gajah ini ternyata sangat rumit. Juga tombak lukisan Fang Tian ini. Aku bahkan tidak bisa merasakan tingkatannya.
Ye Ming 18 ada di tangan. Para pejuang ini sebagian besar melatih kungfu horizontal. Busur penekan neraka naga gajah paling cocok untuk mereka. Yang ada di tangan Zhao Gao adalah kitab suci bunga matahari. Setelah membaca sekilas, hati Zhao Gao bergetar. Kitab suci bunga matahari ini lebih misterius daripada teknik kultivasi manapun yang pernah kulihat. Dan untuk melatih teknik ini, seseorang harus mengebiri diri sendiri terlebih dahulu. Seolah-olah teknik ini diciptakan untuknya. 6 pembunuh melatih. Beberapa ilmu pedang yang sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Semuanya juga sangat misterius. Juga 8 pedang Raja Yu ini, kalian juga ambil. Li Tianyuan memberikan Zhengang, Duan Shui, Luan Shen, Luan Ren, Pomie, Hun Ren kepada 6 pembunuh. Mulai sekarang nama kalian adalah nama wanita. Mulai sekarang nama kalian adalah nama wanita. Kalian semua disebut 6 budak pedang. Mereka berenam mengangguk dengan gembira. Baiklah. Ambillah teknik kultivasi dan cepat turun untuk berlatih. Di masa depan, harta karun alami yang dikirim ke rumah Pangeran Qin akan kalian pilih terlebih dahulu. Zhao Gao dan Hei Fu tetap di sini. Bawahan patuh. Semua orang menerima perintah dan mundur. Semangat juang membara di hati mereka, ingin berlatih keras dan meringankan tekanan bagi yang mulia. Li Tianyuan telah memberikan semua yang dia bisa. Seberapa jauh mereka bisa berkultivasi, itu tergantung pada diri mereka sendiri. Setelah mereka pergi, hanya Zhao Gao dan Hei Fu yang tersisa di aula utama. Keduanya adalah orang yang paling dia percayai. Hei Fu adalah orang yang dia pungut di medan perang. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dahulu kala di medan perang, Li Tianyuan tidak hanya harus mempertahankan diri dari musuh, tetapi juga dari anak panah gelap dari orang-orangnya sendiri. Hei Fu lah yang berulang kali berdiri di depannya, melindunginya. Hei Fu memiliki banyak luka di tubuhnya, semuanya diterima untuk Li Tianyuan. Selain itu, sebelumnya Li Tianyuan setelah bertempur dengan Lu Shuanghan, melarikan diri ke gua terlarang. Ketika hidupnya berada di ambang kematian, Hei Fu seorang diri menemukannya dan membawanya kembali ke rumah Pangeran Qin. Oleh karena itu, untuk pria yang seperti menara besi ini, Li Tianyuan sangat mempercayainya. Kekuatan Hei Fu dan Zhao Gao telah mencapai tahap kultivasi diri. Kekuatan mereka lebih kuat dari beberapa pemimpin sekte kelas 2. Tetapi itu masih belum cukup. Li Tianyuan membutuhkannya untuk menjadi lebih kuat. Membutuhkan mereka untuk melakukan lebih banyak hal. Kalian berdua memiliki bakat luar biasa. Masalah kultivasi hanya masalah waktu. Rumah Pangeran Qin tidak punya banyak waktu untuk kalian berdua. Apa yang harus bawahan lakukan? Li Tianyuan mengeluarkan botol transparan berisi darah mendidih. Bahkan melalui botol itu, Hei Fu bisa merasakan tekanan dari darah itu. Pada saat yang sama, sebuah dorongan muncul di dalam tubuhnya. Keinginan untuk memakan darah itu. Ini adalah esensi darah kilin emas ungu. Ini sangat bermanfaat untuk teknik naga gajah penjara Anda. Ini seharusnya bisa membantumu dengan cepat mencapai tahap kultivasi diri tingkat 9. Terima kasih, Yang Mulia. Zhao Gao adalah seorang kasim yang melayani Li Tianyuan sejak dia lahir. Memiliki bakat yang sangat baik. Bahkan jika tubuhnya cacat dan berkultivasi terlambat, dia masih bisa berkultivasi ke tahap kultivasi diri tingkat 5 di usia 30 tahun. Dia juga orang yang paling dipercayai Li Tianyuan. Bahkan lebih dari Hei Fu. Dia adalah orang yang bisa dipercayai Li Tianyuan untuk menyerahkan pedang bermata dua bernama Luo Wang kepada Zhao Gao. Li Tianyuan. Li Tianyuan, Li Tianyuan, 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 Li Tianyuan. Li Tianyuan, Li Tianyuan. Tentara besi sudah tidak cocok. Melindunginya berarti tidak menghormati kaisar sama sekali. Dia tidak ingin Yang Mulia berada dalam kesulitan. Jadi, sebelum Li Tianyuan berbicara, dia mengusulkan untuk pergi ke penjara bawah tanah. Bibi menyalahartikanmu. Bibi tidak sebodoh itu untuk menggunakan orangnya sendiri untuk berdagang. Li Tianyuan melambaikan tangannya dan melemparkan Mowawa ke tangan Zhao Gao. Ini adalah boneka pengganti yang dia beli khusus untuk Zhao Gao dari toko sistem. Teteskan darah padanya. Dia akan berubah menjadi penggantimu. Kecuali seorang ahli alam Kongming secara pribadi mengidentifikasi, tidak ada yang bisa mengenali bahwa kamu palsu. Benda berharga seperti itu, Yang Mulia, Bibi tidak suka ditolak. Siap dilaksanakan. Zhao Gao dikirim ke penjara bawah tanah oleh Li Tianyuan sendiri. Kaisar sangat puas dengan pelayanan Li Tianyuan. Meskipun dia tidak dapat memecat tentara besi Xuanjia dan memperluas pasukan penjaga kekaisaran, tetapi mampu membuat putra tirinya begitu patuh, dia masih merasa sangat berprestasi.
Tidak sampai sebulan, Zhao Gao meninggal secara misterius di penjara bawah tanah. Semua orang menduga Li Tianyuan yang melakukannya. Karena Zhao Gao, sebagai orang terdekat Li Tianyuan, pasti tahu banyak rahasia. Jadi Li Tianyuan melakukan pembunuhan untuk membungkamnya. Hanya Zhao Gao yang terhubung dengan dewa pengganti baru yang tahu rahasianya. Ini dilakukan oleh putra mahkota Li Tiandao. Putra mahkota pergi sendiri ke penjara surgawi untuk bertemu Zhao Gao sendirian, ingin tahu rahasia mengapa Li Tianyuan begitu muda dan sudah memasuki lantai 1 gedung pendaftaran. Serta beberapa hal tersembunyi tentang Li Tianyuan. Putra mahkota membujuknya dengan iming-iming berat dan memaksanya dengan hukuman berat, tetapi tetap tidak bisa membongkar mulut Zhao Gao. Orang sepertimu pantas menjadi putra mahkota, dalam hal bakat, kekuatan, dan strategi, di mana kamu lebih baik dari yang mulia? Jika bukan karena identitasmu sebagai putra sulung, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat dari yang mulia? Yang mulia bercita-cita untuk mendominasi dunia, jadi hiduplah seumur hidupmu dengan posisi putra mahkota itu. Orang sepertimu masih ingin aku mengkhianati yang mulia dan mengikutimu? Aku lebih baik menjadi seekor anjing di depan gerbang Raja Qin daripada menjadi tamu terhormat putra mahkota. Setiap kata Zhao Gao mengenai titik ledakan putra mahkota, membuat seluruh otak putra mahkota bingung, dan langsung memenggal kepala Zhao Gao. Boneka pengganti tidak akan menunjukkan bentuk aslinya karena kematian pengganti. Hanya Zhao Gao sendiri yang bisa mengungkapkannya. Jadi putra mahkota tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kaisar tua sangat marah setelah mengetahui bahwa putra mahkota telah membunuh Zhao Gao, dan langsung memanggilnya dan memarahi kebodohan putra mahkota. Apakah kamu tahu berapa banyak rahasia yang diketahui Kasim itu? Apakah kamu tahu bahwa membiarkannya hidup lebih berguna daripada membunuhnya? Apakah kamu tahu bahwa membunuhnya akan membuatmu benar-benar berselisih dengan anak kedua? Dasar bodoh. Bagaimana bisa aku memiliki anak yang tidak berguna sepertimu? Aku benar-benar benci anak kedua bukan putra mahkota. Jika tidak, mengapa aku memilihmu sebagai penerus? Raungan Kaisar tua bisa didengar bahkan oleh orang-orang yang membersihkan di luar. Setelah memarahi, Kaisar tua menjadi tenang. Aku ingin menggunakan Zhao Gao sebagai alat tawar-menawar untuk merencanakan permainan, siapa tahu semuanya dirusak olehmu, dasar bodoh. Putra mahkota gemetar seperti burung puyuh. Dia tidak seperti Li Tianyuan, yang berani melanggar perintah ayah mereka secara terang-terangan. Dengan temperamen anak kedua, dia tidak akan melepaskanmu. Selain itu, ini tidak bisa disembunyikan darinya. Kaisar tua memandang putra mahkota yang menundukkan kepalanya dengan kecewa, dan menghela napas dalam hati. Pada akhirnya, dia adalah putra mahkotaku sendiri. Pergi, kembali ke istana timurmu. Aku akan mengirim orang untuk melindungimu. Dan tanpa perintahku, kamu dilarang keluar dari istana timur selangkah pun. Li Tiandao dikembalikan ke istana timur. Masalah hidup dan mati Zhao Gao di penjara surgawi juga ditekan oleh Kaisar tua. Tentu saja, Li Tianyuan juga mengambil kesempatan untuk memerasnya dengan kejam. Bagaimanapun, harta istana Raja Qin semuanya diubah menjadi poin serbaguna. Tidak lama kemudian, bahkan Dian Lian tidak mampu membeli makanan. Saat ini, Zheng Ju Zhao Gao bersembunyi di ruang bawah tanah istana Raja Qin. Tidak, ini belum cukup. Setidaknya harus sampai ke istana untuk dapat membantu yang mulia. Sebagai pelayan yang mulia, aku harus mengikuti jejak yang mulia. Zhao Gao, yang baru saja selesai berlatih, belum sempat minum seteguk air, dan sudah mulai menjalankan kitab suci musim semi lagi. Energi spiritual yang kuat berkumpul dan secara bertahap membentuk pusaran di pusatnya. Aura Zhao Gao perlahan meningkat. Saat ini, istana timur terasa suram. Li Tiandao dikembalikan ke istana timur. Dengan wajah cabul dan kejam, dia melakukan hal-hal yang tak terkatakan dengan beberapa selirnya. Pemandangan di dalamnya membuat orang tersipu. Selusin wanita melayani Li Tiandao, tetapi tubuh wanita-wanita dengan kulit sehalus lemak itu ternyata memiliki memar dan bekas luka berukuran besar dan kecil. Para wanita itu merasakan sakit, tetapi mereka hanya bisa menggigit gigi mereka dan tersenyum. Mereka telah dikurung selama beberapa bulan. Masih ada tentara garnisun yang menjaga di luar gerbang istana timur. Meskipun itu untuk melindunginya, itu tidak berbeda dengan tahanan rumah secara terselubung. Li Tiandao merasa frustrasi dan hanya bisa memanggil beberapa selirnya untuk melampiaskan amarah di hatinya. Hanya saja metodenya agak mesum, yang mulia, pelan sedikit, selir di bawahnya penuh luka. Sedikit tidak tahan dengan perilaku mesum Li Tiandao, tetapi kata-kata ini langsung menyulut amarah Li Tiandao. Kepala berputar. Mata selir ketakutan, dan petunjuk kematian berlalu, mati dengan tidak jelas. Selir lainnya tidak berani berteriak, gemetar di sekujur tubuh mereka, dan menutupi mulut mereka dengan erat. Butiran air mata sebesar kacang perlahan bergulir, bahkan seorang pelayan rendahan berani melanggar perintahku. Aku adalah putra mahkota. Aku adalah pewaris dinasti Tang, masa depan tertinggi, perintahku adalah kehendak surga. Mata Li Tiandao dipenuhi dengan urat darah, rambut hitamnya beterbangan, seperti orang gila. Pukulan Raja Qin kepadanya terlalu besar. Seorang putra mahkota seperti dirinya hanya membunuh seorang kasim pribadi Raja Qin.
Dia harus bersembunyi seperti tikus, dan Raja Qin lebih muda darinya, beri dia beberapa hari lagi. Bahkan Kaisar tua tidak dapat melindunginya. Dia tidak rela. Mengapa bakat Li Tianyuan begitu bagus? Mengapa bawahannya semua adalah orang-orang muda berbakat? Mengapa kau dicintai oleh semua orang? Datang dan layani aku. Li Tiandao hanya ingin menghibur selir kesayangannya yang malang, tetapi selirnya sudah ketakutan oleh pemandangan berdarah itu. Dan kegilaannya, menangis dengan linglung, memberontak. Semuanya memberontak, Li Tiandao maju selangkah dan menghancurkan kepala selir ini dengan telapak tangan. Selir lainnya kuat dan tidak tahan. Mundur, beberapa langsung bangkit dan berlari keluar. Untuk sementara waktu, pemandangan indah terungkap, Li Tiandao tidak punya waktu untuk menghargai. Dia seperti orang gila. Hahaha, tidak mendengarkanku. Kalian semua harus mati, Li Tiandao berteriak, lalu. Dengan berbagai cara kejam, dia membunuh selir-selir kesayangannya di masa lalu, untuk sementara waktu. Raungan gila, jeritan melengking, tangisan ketakutan bercampur menjadi satu. Para penjaga kekaisaran di luar gerbang Istana Timur mendengarkan jeritan yang mengerikan di dalam, dan menghela napas. Ini sudah kelompok ketiga hari ini, selir-selir putra mahkota hampir hancur. Meskipun putra mahkota menunjukkan kebaikan hati di luar, hanya mereka yang sering berada di sisinya. Para penjaga kekaisaran tahu betapa sesatnya putra mahkota ini, putra mahkota masa depan ini. Jika dia menjadi kaisar datang, dia pasti akan menjadi seorang tiran. Dibandingkan dengan Raja Qin yang bijaksana dan perkasa. Putra mahkota ini memang tidak cukup baik. Tentu saja, semua orang di istana menyadari hal ini. Mereka juga tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan datang yang penuh luka ini hanyalah Raja Qin itu. Sangat disayangkan bahwa kaisar tua yang telah bermain intrik sepanjang hidupnya, dan putra mahkota yang dengan sepenuh hati dia kembangkan, tidak mengerti kebenaran sederhana ini. Setelah beberapa saat, jeritan berhenti tiba-tiba. Li Tiandao membersihkan noda darah di tubuhnya, mengganti pakaiannya dengan yang bersih, dan berjalan ke pintu. Meskipun penampilannya cerah dan cantik. Namun para penjaga kekaisaran masih bisa mencium bau darah samar. Mereka mencuri pandang ke dalam. Beberapa kasim kecil dengan terampil membersihkan reruntuhan yang kejam di dalam rumah. Adegan itu. Bahkan para penjaga kekaisaran yang telah mengalami pertempuran besar dan kecil pun tidak dapat menahan diri untuk merasa tidak nyaman secara psikologis dan mengerutkan kening. Li Tiandao berjalan lurus keluar. Para penjaga kekaisaran mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Yang mulia putra mahkota, mohon berhenti. Titah Yang Mulia Kaisar hanya mengizinkan Yang Mulia Putra Mahkota untuk beraktivitas di dalam Istana Timur. Li Tiandao melirik para penjaga kekaisaran yang menghalangi jalannya. Saat ini, Li Tianyuan bermeditasi dengan mata tertutup. Setelah beberapa bulan check-in, dia memperoleh kultivasi selama hampir 5 tahun. Ini memungkinkan kultivasinya untuk lebih maju. 9 naga Kaisar Gong menjadi semakin tirani. Ding, misi baru dirilis. Misi pemicu, berwajah ramah dan berhati jahat. Putra mahkota Li Tiandao tidak terima. Karena terus ditekan oleh tuan rumah, dia datang sendiri dan mencoba menggunakan kartu truf terakhirnya untuk menyerang tuan rumah. Tuan rumah perlu memenggal kepala Li Tiandao di depan kaisar tua untuk menyatakan sikapnya. Hadiah, tubuh harta karun penekan naga, bintang yang tak bercela, ilmu pedang hunyuan, kultivasi 10 tahun. 10 juta poin energi. Li Tianyuan melihat misi yang dirilis oleh sistem dan merasa sedikit tidak percaya. Putra mahkota Li Tiandao hanyalah seorang kultivator penempat tubuh, dan menurutnya, dia didukung oleh sumber daya. Dia tidak mencarinya, tetapi dia malah akan mencarinya. Yang Mulia Putra Mahkota ini. Apakah dia tahu bahwa dia berada di tingkat pertama menara pendaratan? Apa yang bisa digunakan oleh seorang kultivator penempat tubuh untuk menyerangnya? Apa dia pikir dia adalah putra takdir? Apa dia tidak tahu bahwa hanya dengan melihatnya saja bisa membunuhnya? Apakah dia selalu seberani ini? Hidup selama lebih dari 20 tahun, Li Tianyuan selalu berpikir. Kakak laki-lakinya, Li Tiandao. Meskipun bakatnya tidak bagus, setidaknya dia memiliki intrik yang mendalam dan tahu bagaimana menahan diri. Tapi sekarang tampaknya dia benar-benar salah. Apakah putra mahkota ini bodoh? Setelah hidup selama lebih dari 20 tahun, orang seperti apa yang sebenarnya dia lawan? Li Tianyuan mulai meragukan dirinya sendiri. Sebenarnya, Li Tianyuan selalu bersaing dengan kaisar tua, yaitu ayahnya sendiri. Hanya saja dia pikir dia bersaing dengan putra mahkota untuk mendapatkan kekuasaan. Li Tianyuan, bukankah kau ingin mencariku? Aku datang. Suara penuh percaya diri bergema di sekitar kediaman Raja Qin. Li Tianyuan terkekeh pelan. Tanpa berpikir lebih jauh, jika si bodoh ini ingin menyerahkan kepalanya, biarkan saja. Putra mahkota berjalan di depan kediaman Raja Qin, melihat kediaman Raja Qin yang bahkan lebih megah dari istana timurnya sendiri. Putra mahkota merasa semakin marah. Melihat sampah-sampah itu melihat kedatangan putra mahkota. Dua sosok kekar menghalangi jalan Li Tiandao, memberi hormat dan berkata, Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Raja Qin merasa sedikit tidak enak badan. Dia menolak tamu dalam beberapa hari terakhir.
Li Tiandao menyipitkan matanya. Dia memandang rendah prajurit kekar berpakaian hitam dan berzirah hitam ini. Beraninya kau berlutut dan bicara dengan istana ini. Apakah Li Tianyuan mengajarimu seperti ini? Kemudian, sebelum kedua penjaga itu sempat bereaksi, rasa sakit yang hebat datang dari lutut mereka. HMPH, darah segar mengalir dari lutut keduanya. Mereka berlutut di tanah dengan keras. Kedua penjaga itu tidak menyangka putra mahkota begitu kejam. Hanya karena mereka tidak berlutut kepadanya, lutut mereka dipotong. Kau harus tahu. Di kediaman Raja Qin mereka, Yang Mulia Raja Qin sendiri yang mengatakannya. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Qin menggunakan logika militer. Kedua tangan secara naluriah memegang pedang. Semburan darah lain beterbangan. Kedua lengan dipotong sekaligus. Berani-beraninya kau menghunus pedang ke arah istana ini? Kau benar-benar mencari mati. Putra mahkota berkata dengan nada mengejek, menginjak kepala penjaga dan berjalan menuju kediaman Raja Qin. Ekspresi penjaga itu menjadi jelek, dan amarah membara di hati mereka. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang keluar masuk Linhai. Berdiri di dekat putra mahkota ini seperti dua semut. Kekuatan yang kuat. Namun meski begitu, kedua penjaga yang lumpuh di kedua lutut dan kehilangan kedua lengan mereka masih tidak lancar. Daripada murung, Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia Raja Qin berkata, dia tidak menerima tamu dalam beberapa hari ini. Wajah pangeran memerah mendengar kata-kata ini. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa iri. Mengapa Li Tianyuan bisa memiliki dua penjaga gerbang biasa yang begitu setia? Benar-benar mencari mati. Kedua penjaga sudah menyadari langkah selanjutnya adalah memenggal kepala mereka. Tubuh menegang. Mata mereka masih teguh menatap Li Tianyuan saat ini. Kakak, mengapa menyulitkan kedua penjaga? Sebuah suara riang terdengar, para penjaga merasa lega. Yang Mulia Raja Qin mereka telah tiba. Tebasan pangeran pada penjaga itu diselesaikan oleh Li Tianyuan dengan bajikuan. Tidak hanya itu, kekuatan bajikuan langsung menghantam pangeran. Pangeran langsung menghancurkan meja, kakak kedua. Apakah kamu akan menyerang kakakmu sendiri demi dua penjaga gerbang? Tanya pangeran. Dia tahu Li Tianyuan tidak mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia sengaja melakukannya. Li Tianyuan menggelengkan kepalanya, tersenyum ramah. Bagaimana mungkin? Kakak, apa yang kamu lakukan di kediamanku? Raja Qin? Mengapa kamu melukai pengawal pribadiku? Melihat Li Tianyuan begitu keras kepala, pangeran menunjukkan ketidakpuasan. Benar-benar tidak masuk akal. Apakah kamu mempertanyakan istana ini? Dan, kakak kedua. Mengapa kamu tidak memberi hormat ketika bertemu istana ini? Meskipun kamu dan aku adalah saudara kandung. Tapi kita juga adalah raja dan menteri. Melihat Li Tiandao mulai kurang ajar, Li Tianyuan terlalu malas untuk berpura-pura dengannya. Aku bertanya sekali lagi, mengapa kamu datang ke kediamanku? Raja Qin? Mengapa kamu melukai pengawal pribadiku? Kali ini, Li Tianyuan tanpa ekspresi, sangat dingin. Kemudian, tekanan tertinggi dilepaskan, seperti tornado yang menyapu segalanya, membuat orang merasa ngeri. Li Tiandao seperti berada di pusat badai, wajahnya pucat, tidak bisa bernapas. Atau, apakah kamu ingin berlutut dan berbicara dengan istana ini? Tekanan Li Tianyuan semakin besar. Naga emas melingkar di sekelilingnya. Li Tiandao hanya merasakan lututnya berat, dan ada dorongan untuk berlutut. Wajah Li Tiandao mengerikan, melawan tekanan ini. Saat itu, ekspresi Li Tiandao menjadi bengis, melawan tekanan yang kuat ini. Saat itu juga, arus dingin menyeramkan mengalir di seluruh tubuhnya di dantian, dan kekuatannya juga berkembang pesat. Tingkat ke-8 Istana Zi, tingkat ke-9 Istana Zi, tingkat pertama pencuri istana. Hambatan istana pencuri yang pernah menghantui Li Tianyuan selama 3 atau 4 tahun dipatahkan oleh Li Tiandao. Dengan mudah, dan kekuatannya masih meningkat, tingkat kedua pencuri istana. Tingkat ketiga pencuri istana, peningkatan kekuatan akhirnya berhenti, tetapi tekanan Li Tianyuan tidak berkurang, malah bertambah. Bahkan Li Tianyuan membuka pupil ganda, tekanan kuat membuat Li Tiandao berkeringat dingin. Dalam sekejap, dia merasa seperti berjalan di ambang hidup dan mati, tekanan yang kuat. Membuat kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak satu demi satu, kekuatan ini membantu Li Tiandao meregenerasi kekuatannya. Tingkat keempat pencuri istana, tingkat kelima pencuri istana, tingkat keenam pencuri istana. Keempat pupil ganda Li Tianyuan hanya menatap Li Tiandao yang terus-menerus menembus batas. Jadi begitu. Apakah kau menggunakan aku sebagai batu asah? Li Tianyuan mengenali arus dingin dan hangat di tubuh putra mahkota. Arus hangat keberuntungan diserap oleh Li Tiandao dari kolam melukis naga di tanah leluhur dinasti Tang. Kolam melukis naga adalah tempat para kaisar dari generasi ke generasi melukis sebelum meninggal, kekuatan garis keturunan di dalamnya sangat pekat. Selain mengizinkan putra mahkota masuk, kaisar tua melarang siapapun pergi ke sana. Arus dingin yang menyeramkan adalah energi yin yang tidak murni. Kudengar beberapa hari ini putra mahkota membunuh beberapa gelombang wanita dengan bakat yang lumayan. Kupikir energi yin diekstraksi pada saat itu. Di bawah tekanan kuat Li Tianyuan. Li Tiandao,
yang berkeliaran di antara hidup dan mati, benar-benar menggabungkan kedua energi ini. Itulah mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat, hanya saja. Hanya tingkat ke-6 pencuri istana, berlutut dan berterima kasih pada aku. Tepat ketika Li Tiandao tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Sebuah energi lembut mengangkatnya. Cukup, sebuah suara penuh energi terdengar. Langsung menghilangkan tekanan Li Tianyuan. Seorang pria parubaya yang agung mengenakan jubah naga bercakar 5 muncul di kehampaan. Kemunculannya menyebabkan raungan naga samar terdengar di dunia ini. Penampilannya agak mirip dengan Li Tianyuan. Mata Li Tianyuan sedikit menyipit, dan kilatan dingin melintas di matanya. Ayah Kaisar. Anda akhirnya datang. Nadanya tenang dan acuh tak acuh. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar dinasti Tang saat ini, ayah Li Tianyuan, anak kedua. Mata ganda Li Tianyuan berkedip, Dadao membelai janggutnya, mengamati Kaisar tua dengan seksama. Terlihat di dekat Kaisar tua ada benda yang memperpanjang hidup, terus-menerus mengeluarkan kekuatan spiritual. Kaisar tua memiliki tingkat kekuatan yang menakutkan, tingkat 5 menara cahaya, Li Tianyuan sudah tahu. Kaisar tua menyembunyikannya dengan dalam, hanya saja dia tidak pernah menyangka sedalam ini. Li Tiandao melepaskan tekanan. Tersenyum tipis dan melemparkan tatapan provokatif ke arah Li Tianyuan. Mata Li Tianyuan yang bertemu dengan tatapan Li Tiandao memancarkan cahaya keemasan, seolah ada sedikit ejekan terhadap dirinya sendiri. Li Tiandao tidak bodoh, tidak mungkin dia menantang Li Tianyuan yang berada di tingkat pertama menara cahaya hanya karena setetes darah naga. Kaisar tua adalah sandarannya, dia sudah tahu bahwa Kaisar tua menyembunyikan sesuatu. Hanya saja dia tidak yakin apakah Kaisar tua akan turun tangan, dan beberapa hari ini. Dia bertingkah seperti orang gila dan membunuh para wanita itu, juga untuk menutupi. Faktanya bahwa dia menyerap energi Yin. Kali ini dia datang ke kediaman Raja Qin untuk memprovokasi Li Tianyuan. Juga ingin mengalami berjalan di antara hidup dan mati, memeras potensi dirinya. Untuk sepenuhnya menyerap energi yang dari kolam transformasi naga dan energi Yin dari para wanita, Li Tiandao melakukan ini. Mampu mencapai 3 tujuan, memeras potensinya sendiri, menyatukan kekuatan yang tidak murni di tubuhnya, menjadi satu kesatuan, masa depan yang gemilang. Untuk benar-benar memasuki jajaran orang-orang kuat di dunia. Kedua, biarkan Kaisar tua melihat potensinya. Untuk menyelamatkannya dengan segala cara, memahami kartu truf Kaisar tua, untuk mempersiapkan rencana masa depannya. Ketiga, setelah 2 hal sebelumnya tercapai, untuk menekan Li Tianyuan yang sedang berada di puncak kejayaannya. Kemudian, biarkan kediaman putra mahkota Li Tiandao kembali ke pandangan dunia. Hanya saja untuk mencapai 3 tujuan ini, prosesnya sangat berbahaya, salah langkah. Li Tiandao akan jatuh ke jurang yang tak berujung. Mungkin Li Tianyuan akan langsung menebasnya dengan pedang. Mungkin dia tidak dapat merangsang potensinya, mungkin Kaisar tua tidak akan turun tangan, tetapi jika dia tidak melakukan ini, dia akan mati perlahan, dan semua orang akan meninggalkannya juga, memasuki permainan dengan tubuhnya sendiri. Untuk mencapai efek 3 burung dengan 1 batu, apakah ini masih putra mahkota yang disebut sampah oleh Raja Qin? Bakat dan watak seperti ini, cukup untuk disebut sebagai kebanggaan surga. Berkali-kali lipat lebih kuat dari Biksu Tianlong Temple, M.U. Sing. Raja Qin salah menilai putra mahkota. Sungguh konyol, aku pikir kau adalah seorang Buddha bodoh. Sepertinya aku benar-benar salah. Sejak bertemu Li Tiandao, Li Tianyuan berpikir dia tumbuh besar bersamanya. Dia juga menempatkan mata-mata di Istana Timur, merasa bahwa dia sangat memahami Li Tiandao. Tetapi hari ini, Li Tiandao memberinya pelajaran. Dia sebelumnya hanya sombong di tingkat ke-9, meskipun lebih kuat dari Li Tiandao saat itu. Tetapi Li Tiandao terus memiliki potensi dalam dirinya. Jika dia dan Li Tiandao bertarung, dia tidak bisa membunuhnya dalam sekejap. Yang rugi pasti dia. Untungnya dia punya rencana cadangan, kalau tidak dia mungkin akan gagal. Para pahlawan di dunia ini benar-benar seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, tidak bisa dianggap remeh. Li Tianyuan menghela napas. Dia memandang Li Tiandao yang percaya diri, dan juga memandang Kaisar tua yang agung. Terkadang ada hal-hal di luar. Semua orang mengatakan bahwa keberuntungan dinasti Tang saya telah habis, Kaisar itu linglung, dan putra mahkota itu bodoh. Semua orang menaruh harapan dinasti Tang ayah pada seorang pangeran kecil seperti saya, tetapi melihatnya hari ini. Saya pikir hal-hal yang kadang-kadang itu hanyalah tikus dan anjing yang bertarung. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa 9 kaisar dinasti Tang saya. Selain Taizu dan Taizong, kaisar mana yang bisa dibandingkan dengan ayah dan kakak laki-laki? Li Tianyuan memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap kaisar tua dan putra mahkota. Baru hari ini dia melihat semuanya dengan jelas. Kartu truf Kaisar tua dapat dengan mudah membawanya ke alam tingkat 5 gedung pendaratan. Meskipun menggunakan benda asing, itu juga merupakan gedung pendaratan tingkat 5. Memandang seluruh dunia. Jumlah orang dengan alam ini tidak lebih dari beberapa orang. Putra mahkota. Hanya beberapa tahun lebih tua dari Li Tianyuan. Meskipun bakat kultivasinya tidak sebaik Li Tianyuan, pikirannya sangat dalam.
Perencanaannya sangat dalam. Sekarang dia sudah berada di tingkat ke-6 istana. Alam gedung pendaratan masa depan layak dinantikan. Jika Li Tianyuan tidak mengandalkan sistem untuk memberinya lebih dari 60 tahun kultivasi, mungkin dia baru saja menyentuh ambang batas alam istana. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Li Tianyuan kemungkinan besar adalah ayah dan anak ini. Mendorong karakter di depan panggung, sehingga mata seluruh dunia terfokus pada Raja Qin. Sehingga mengabaikan kaisar dan putra mahkota yang tersembunyi sangat dalam. Li Tianyuan percaya. Jika bukan karena kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa hari terakhir, yang membuat Li Tiandao merasa takut. Takut kehilangan kendali di masa depan, memaksa Li Tiandao untuk masuk lebih dalam ke dalam permainan dan memaksa kartu truf kaisar tua keluar. Dia mungkin juga berpikir bahwa ayah dan anak ini bodoh, dinasti tak memiliki ayah dan anak. Bagaimana mungkin benar-benar runtuh? Mungkin dalam beberapa dekade lagi, dunia ini akan kembali ke masa pemerintahan teror dinasti Li lagi. Baiklah, kalian berdua adalah harapan masa depan dinasti Tang, jangan berperang pada saat yang sama. Biarkan orang luar menertawakan. Kembali ke kediaman masing-masing. Kaisar tua menyela. Perseteruan mereka, yang dia inginkan adalah keseimbangan, bukan dominasi satu pihak. Meskipun Li Tiandao telah masuk jauh ke dalam permainan, memaksa kartu trufnya keluar, tetapi kemampuan Li Tiandao membuatnya sangat puas. Meskipun tidak sebaik Li Tianyuan, tetapi dengan bantuannya juga mampu menahan Li Tianyuan dan menggunakan Li Tianyuan sebagai batu asah, kekuatannya terus meningkat. Bagaimanapun, di matanya, Li Tiandao adalah putra yang paling dia hargai, dan dia akan mematuhi perintah. Adik kedua, sampai jumpa lagi. Li Tiandao memberi hormat. Dia tahu. Bahkan jika dia memaksa kartu truf kaisar tua keluar, dia juga tahu bahwa dia tidak memegang inisiatif. Di antara orang-orang di sana, dia adalah yang terlemah. Tepat ketika Li Tiandao berbalik. Sebuah tangan menepuk pundaknya, tapi tidak mengatakan untuk membiarkanmu pergi. Suasana di tempat itu langsung membeku. Li Tiandao langsung merinding. Jelas tidak menyangka Li Tianyuan berani langsung menyerang. Kekuatan besar menyerang, membuat Li Tiandao tidak bisa bangun. Mata kaisar tua membeku. Aura langsung meledak dan menyapu. Putra kedua. Apakah kamu ingin melanggar dekretku? Li Tianyuan tidak memperhatikan kaisar tua, tetapi mendekat dan mengatakan sebuah kalimat. Kakak, kamu sangat luar biasa. Jika kamu tidak mati, aku tidak bisa tidur. Ketakutan yang tak terlukiskan menyerang hati Li Tiandao. Mata membelalak penuh dengan darah. Niat membunuh yang kuat membuat tubuhnya membeku. Kaisar tua jelas menyadari. Niat Li Tianyuan, dengan cepat bergegas turun. Putra kedua. Berhenti. Dia jelas cemas, dengan panik mengaktifkan benda emas kuning di pinggangnya. Kekuatan meningkat secara bertahap, kecepatan semakin cepat, pada saat yang sama mencapai puncak. Tekanan yang luar biasa dengan panik menyapu Li Tianyuan. Saat ini, Li Tianyuan seperti orang suci yang telanjang. Tekanan yang mengerikan. Itu tidak membuatnya goyah sedikit pun, malah ada kecenderungan serangan balik. Kaisar tua itu sangat cepat. Hampir menangkap Li Tiandao, tetapi yang dilihatnya adalah mata Li Tiandao yang penuh dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Serta darah hangat di wajahnya. Li Tianyuan barusan benar-benar membalikkan tangannya dan mencengkeram leher Li Tiandao. Dengan paksa merobek kepala dan tulang belakang Li Tiandao. Kaisar tua memeluk Li Tiandao. Tubuh yang akan jatuh merasakan suhu tubuh yang berangsur-angsur dingin. Hatinya dipenuhi kesedihan. Pada saat yang sama, dia menatap Li Tianyuan dengan marah. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saat ini, Li Tianyuan memegang kepala Li Tiandao dengan satu tangan. Kepala yang mati dengan mata terbuka dan tulang belakang yang terhubung sangat dingin. Putraku mohon agar ayah beristirahat dengan tenang. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas saudara sekte penakluk wajah. Hadiah tubuh naga sejati. Akhirnya melihat kehendak surga, kebenaran murni, hati yang jernih. Mampu memahami dan menggunakan kebenaran dengan cara yang paling langsung dan paling murni. Sehingga setiap serangan mengandung kebenaran dan kekuatan yang mendalam. Teknik pedang Hunyuan menggabungkan berbagai kebenaran dari ilmu pedang, sangat kuat dan sangat yang. Sangat lembut dan sangat yin. Kemanapun ujung pedang menunjuk, tidak ada yang tak terkalahkan. Pedang pasti akan keluar dan dapat mengguncang langit dan bumi, dapat mengguncang hantu dan dewa. Sekilas melihat hadiah lainnya. Li Tianyuan menggabungkan 10 tahun kultivasi. Li Tianyuan, yang telah lama berkecimpung di lantai pertama Menara Denglou. Dengan alami menerobos alam. Lantai 2 Menara Denglou. Li Tianyuan. Status. Raja Qin dari Qin Agung. Kekuatan. Lantai 2 Menara Denglou. Bakat. Banyak mata. Hati pedang tanpa cacat. Tubuh naga sejati. Teknik. Teknik pandangan lurus Raja Manusia. Teknik naga Qin. Tinju Bajikuan. Telapak tangan langit dan bumi. Teknik Kaisar 9 Naga. Teknik pedang Hunyuan. Harta karun. Pedang Raja Qin. Serangga spiritual. Kilin ungu emas. Li Tianyuan berhadapan dengan Kaisar tua.
Mata merah menyala, nada bicara santai. Tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan. Di hadapan kekuatan absolut, itu seperti istana di udara. Hancur dalam sekali sentuh. Li Tianyuan ingin membunuh Li Tiandao, di tingkat ke-6 alam Donggong, hanya dalam sekejap mata. Tetapi persyaratan tugas adalah membunuhnya di depan Kaisar Tua. Jadi Li Tianyuan terus-menerus memberikan tekanan, memaksa Kaisar Tua bersembunyi untuk keluar. Li Tiandao masih salah perhitungan. Dia tidak menyangka Li Tianyuan tidak peduli dengan apa yang disebut cita-citanya. Tentu saja, Li Tiandao masih memiliki beberapa cara, setelah bisa menyembunyikan dari Li Tianyuan selama bertahun-tahun. Dan bagi seseorang yang membenci dan menyimpan dendam padanya, bahkan tanpa ancaman, Li Tianyuan juga akan membunuhnya. Dia tidak bermain dengan memelihara harimau sebagai ancaman. Kaisar Tua memeluk mayat Li Tiandao. Matanya berlinang air mata. Meskipun dia juga memiliki niat untuk memperhitungkan Li Tiandao, tetapi di dalam hatinya, Li Tiandao adalah yang paling penting. Dalam visi masa depan Kaisar Tua, menggunakan Li Tianyuan untuk terus melatih Li Tiandao. Ketika waktunya tepat, kemudian menghapus Li Tianyuan dan menyerahkan dunia ke tangan Li Tiandao. Biarkan Li Tiandao menyelesaikan keinginan terakhir untuk menghidupkan kembali dinasti Tang. Sebenarnya, Li Tiandao tidak perlu memperhitungkan Kaisar Tua, karena Kaisar Tua sudah menganggapnya sebagai kaisar masa depan dinasti Tang. Bahkan jika dia gagal membangkitkan potensi, Kaisar Tua masih akan mendukungnya untuk naik tahta. Hanya saja pada saat dia naik tahta, akan menghindari Li Tianyuan, karena pedang iblis adalah Tain, akan merusak keberuntungan Li Tiandao ini. Dan semua harapan indah ini dihancurkan oleh orang lain dalam dirinya, Li Tianyuan. Anak durhaka, apakah kamu tahu dia adalah kakakmu sendiri? Apakah kamu tahu dia adalah putra mahkota? Mata Kaisar Tua merah padam, nadanya bersemangat. Sampai sekarang dia tidak berani percaya. Li Tianyuan membunuh Li Tiandao tanpa ragu-ragu, seperti membunuh semut. Li Tianyuan menatap ayahnya dengan bercanda. Ayah, jangan bersemangat. Sementara waktu, pasang kembali kepalanya. Setelah selesai berbicara, dia langsung melemparkan benda yang tak terlukiskan di tangannya dengan akurat ke Li Tiandao. Ke dalam lubang berdarah di setengah lehernya. Kepala Li Tiandao langsung dipasang kembali. Ayah, jangan melihat seperti itu, selanjutnya adalah kamu. Kata-kata Li Tianyuan membuat Kaisar Tua semakin marah. Dengan panik mendesak harta pedang iblis, seluruh kekuatannya meningkat ke tingkat 6 menara pendakian. Tingkat seperti ini sudah sebanding dengan orang terkuat di permukaan kuil Tianlong, kepala biara Tianlong. Hanya saja kulit di wajah Kaisar Tua juga muncul sedikit retakan. Ayah, selanjutnya adalah kamu. Li Tianyuan mengabaikan tatapan gila Kaisar Tua, mengumpulkan kekuatan dengan satu tangan, disertai dengan raungan naga. Sebuah teknik telapak tangan berbentuk naga menghantam Kaisar Tua. Ini adalah teknik bela diri pertama yang dipelajari Li Tianyuan, teknik Xinglong. Awalnya Kaisar Tua yang mengajarinya. Kaisar Tua menebas pedangnya ke udara dan menghindar ke samping. Cap naga yang dihindari langsung menghantam penghalang di belakang Kaisar Tua. Kekuatan itu sangat besar. Bahkan Kaisar Tua pun menoleh karena terkejut. Meskipun dia sekarang berada di tingkat 6 pendakian menara dengan kekuatan eksternal, dia yakin telapak tangan barusan bisa membuatnya terluka. Ini sudah sangat bagus, perlu diketahui. Pendakian menara tingkat 9, setiap tingkat adalah surga yang berbeda. Dengan kekuatan tingkat 2 pendakian menara menghadapi tingkat 6 pendakian menara. Masih bisa melukai, benar-benar bisa disebut melawan langit. Teknik bela diri ini masih yang kuajarkan padamu. Setelah menghindari serangan, Kaisar Tua menoleh ke belakang. Namun, pemandangan setelah menoleh membuatnya mengerutkan kening. Cap naga yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Cahaya keemasan yang cemerlang menutupi wajah Kaisar Tua dengan warna keemasan, membawa suara cap naga yang menakutkan. Menghancurkan jalan mundur Kaisar Tua. Kaisar Tua berguling dan berputar di udara, sesekali membalas dengan telapak tangan. Membuyarkan cap naga. Setiap kali dia menangkis, telapak tangan Kaisar Tua terasa sedikit mati rasa. Cap naga yang dihindari menghantam penghalang. Kaisar Tua yang sedang menghindar tiba-tiba menyadari, tidak baik. Mungkinkah dia akan? Telapak tangan terakhir menghantam penghalang. Retakan muncul di penghalang di bawah telapak tangan itu. Retakan itu perlahan menyebar seperti jaring laba-laba, semakin besar dan besar hingga benar-benar rusak. Seluruh depan rumah Qin juga terekspos di depan semua orang di dunia. Seketika, perhatian yang tak terhitung jumlahnya tertarik pada dua aura kuat di sini. Kuil Buddha kuno. Mata tua Aula di Zhang tiba-tiba terbuka, melihat ke arah rumah Qin. Kemudian dia menutup matanya rapat-rapat lagi. Mulai membaca kitab suci Buddha. Pedang Taois berjubah hijau yang berlatih pedang di puncak gunung salju besar terhenti sejenak. Kemudian dia mengayunkan pedangnya lagi, langsung menyapu salju yang mencair selama ratusan tahun di gunung salju besar, di kedalaman makam kekaisaran. Orang tua yang sekarat itu terbatuk beberapa kali, melangkah keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Namun, dia kembali hanya dalam sekejap.
Suara tua itu bergema di makam kekaisaran. Ah, anak cucu memiliki keberuntungan mereka sendiri. Mengapa aku harus peduli tentang ini? Ternyata, ketika kaisar tua berada di tempat tersembunyi sebelumnya, untuk mencegah masalah di sini bocor, dia menggunakan Departemen Luar Negeri untuk memasang penghalang terlebih dahulu. Jadi tantangan putra mahkota dan pembantaian putra mahkota oleh Li Tianyuan tidak menarik perhatian orang luar. Sial, apakah kamu gila? Penghancuran penghalang membuat kaisar tua. Kemarahan melahirkan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Mengapa sekte-sekte di dunia dapat mentolerir dinasti Tang untuk terus menjadi putri mereka dalam nama? Karena mereka membutuhkan stabilitas sementara dan mereka bisa menghancurkan dinasti Tang kapan saja. Tetapi sekarang kekuatan yang ditunjukkan dinasti Tang bahkan bisa bersaing dengan kuil Tianlong, ini tidak bisa mereka toleransi. Yang dibutuhkan semua orang adalah dinasti Tang yang hancur. Dinasti Tang yang akan segera binasa. Inilah mengapa kaisar tua dan putra mahkota selalu menahan diri dan tidak bertindak. Serta alasan mengapa mereka mendorong Li Tianyuan ke garis depan. Li Tianyuan tidak mengatakan sepatah kata pun, melayang ke udara. Dengan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang bergejolak, raungan naga bergema di mana-mana, dan cahaya keemasan bersinar. Ketika dia menerima surat rahasia, yaitu tugas dari kaisar ayah dan provokasi dari Li Tianyuan tahu bahwa dia akan benar-benar berpisah dengan kaisar tua, jadi dia tidak peduli dengan sekte-sekte itu, dia tahu kartu truf kaisar tua. Yang dia pedulikan adalah memberitahu seluruh dunia bahwa mulai sekarang, dinasti Tang hanya akan memiliki satu suara, dan saudara perempuan itu menghalangi orang-orang untuk melihat bagaimana dia menantang otoritas tertinggi dinasti Tang. Seketika, mata yang tak terhitung jumlahnya di Chang'an mendongak satu demi satu, menyipitkan mata melihat sosok emas yang cemerlang di langit. Apakah itu yang mulia Pangeran Qin? Apakah dia bertarung dengan seseorang? Seharusnya begitu, kan? Aura membunuh yang mulia Pangeran Qin bisa dirasakan oleh kakakku. Tampaknya ada sosok di seberang yang mulia Pangeran Qin. Adakah yang bisa melihatnya dengan jelas? Lihat siapa itu. Cepat lihat siapa yang berani mengambil risiko seperti itu. Berani melakukan kekerasan terhadap Pangeran Qin di wilayah dinasti Tang kita? Tidakkah dia tahu bahwa Pangeran Qin adalah pangeran kedua dari dinasti Tang kita? Orang-orang di Chang'an berdiskusi di bawah. Meskipun dinasti Tang kita telah menurun, tetapi belum sampai membiarkan seorang kecil membunuh Pangeran Qin tanpa melakukan apapun. Aku sudah berlatih. Biar kulihat, siapa bajingan itu. Membunuh Pangeran Qin kita. Orang ini dan Pangeran Qin terlihat sangat mirip. Hanya saja dia agak tua. Tidak memiliki kebijaksanaan dan keberanian Pangeran Qin sama sekali. Orang ini bahkan berani mengenakan jubah naga dinasti Tang kita. Dosanya berlipat ganda. Dan teknik yang digunakan adalah teknik pandangan lurus Raja Manusia, menggunakan teknik yang tidak diturunkan dari keluarga kerajaan dinasti Tang kita. Benar-benar pantas dipotong-potong menjadi ribuan bagian. Tidak benar. Sial, dia terlihat seperti Pangeran Qin dan usianya lebih tua. Mengenakan jubah naga dinasti Tang, dan menggunakan teknik yang tidak diturunkan dari keluarga kerajaan. Bukankah bajingan ini adalah ayah kandung Pangeran Qin? Kaisar mereka? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Pangeran Qin berkelahi dengan kaisar? Adegan kembali ke depan kediaman Pangeran Qin. Di belakang kaisar tua muncul pasukan penjaga kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya. Setiap penjaga kekaisaran mengenakan baju zirah emas. Menatap Li Tianyuan dengan ekspresi membunuh. Sebaliknya, di belakang Li Tianyuan tidak ada seorang pun. Sebelum keluar, dia sudah memberitahu tentara besi Xuanjia bahwa apapun yang terjadi, jangan keluar. Keluar pun tidak akan membantu. Adapun Zhao Gao, Hei Fu, dan orang-orang itu, mereka semua sedang bertapa, mungkin tidak tahu bahwa pertempuran di luar sudah dimulai. Mungkinkah kau menghancurkan rencana yang telah kurancang selama puluhan tahun? Menghancurkan formasi Tang besar? Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Kebencian mendalam Lan Xiaozhen. Suara kaisar tua mengandung amarah, tekanan tak terbatas membuat seluruh kota Chang'an merasa tertekan. Sial, kapan kaisar yang mulia mencapai tingkat 6 menara pendakian? Kapan Raja Qin pernah takut? Tang Agungku, hati-hati, hatiku berdebar. Aku tidak bisa melihat kaisar yang mulia dan Raja Qin bertarung sampai mati. Jika Raja Qin atau kaisar yang mulia kalah, Tang Agung kita tidak akan baik-baik saja. Saudara ini benar. Dalam pertempuran hari ini, siapapun yang menang, nasib Tang Agung kita sudah ditentukan. Benar-benar berkat surga bagi Tang Agung kita. Api harapan yang baru saja menyala akan padam. Setelah kegelisahan, mata semua orang meredup. Mata Li Tianyuan berkedip, diam-diam menatap kaisar tua dan pasukan penjaga kekaisaran yang sedang membentuk formasi di belakangnya. Ayahanda, aku menyarankanmu untuk mengerahkan seluruh kekuatanmu, atau tidak akan ada kesempatan lain. Terlalu percaya diri. Meskipun dia berkata begitu, kaisar tua masih memberi isyarat kepada pasukan penjaga kekaisaran. Formasi pasukan penjaga kekaisaran berubah. Kekuatan besar ditambah aura pembunuh yang serius sedikit demi sedikit berkumpul. Sebuah pusaran muncul di belakang kaisar tua. Pusaran itu berputar dan mulai dengan panik menyerap energi besar.
Pasukan penjaga kekaisaran mentransfer semua kekuatan yang terkumpul kepada Kaisar Tua. Kaisar Tua dengan hati-hati menahan diri sepanjang hidupnya. Tentu saja tahu bagaimana cara menunjukkan kelemahan kepada musuh, menyerang balik, dan memanfaatkan kekuasaan. Dia mengerti putra di depannya ini. Betapa hebatnya dia, bahkan jika tingkat kultivasinya memiliki kekuatan penghancur terhadap putranya ini. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa putranya ini sangat berbahaya. Kaisar Tua mengumpulkan semua kekuatan dan berteriak keras. Hancurkan, ini adalah telapak tangan Raja Manusia. Kaisar Tua menggunakan jurus terkuatnya. Suara telapak tangan menyerang, mengandung energi yang menindas di dalamnya. Dan aura pembunuh yang dingin. Ruang di sekitarnya terdistorsi. Serangan telapak tangan ini hampir menyamai serangan tingkat 7 menara pendakian. Namun, dia masih memadatkan telapak tangan Raja Manusia. Saat Kaisar Tua mengayunkan telapak tangannya. Kekuatan yang dahsyat, seperti badai yang dahsyat, meledak. Kekuatan di dalamnya menindas. Aura pembunuh yang menyertainya langsung menuju ke langit. Kekuatan yang begitu besar sehingga ruang mulai terdistorsi, harus menghancurkan semua benda di depannya. Melihat telapak tangan ini, semua orang di ibu kota merasakan ketakutan karena seluruh Chang'an tampak mulai bergetar. Rumah-rumah dalam radius beberapa mil di sekitar kediaman Raja Qin semuanya berubah menjadi debu. Udara di sekitarnya tampak membeku karena kekuatan ini, membuat orang tidak bisa bernapas. Jika telapak tangan itu mengenainya, Chang'an akan hancur separuh. Suara telapak tangan itu sangat jauh. Itu membuat kekuatan spiritual di tubuhku mendidih. Bisakah Pangeran Qin menahannya? Kaisar mempertaruhkan segalanya. Ayo kita lari, jangan menunggu yang jici. Li Tianyuan melihat telapak tangan yang terus terkumpul. Perlahan mengangkat satu lengan. Lengan yang tadinya biasa itu mulai mengalami perubahan aneh dalam sekejap. Sisik emas secara bertahap muncul di kulit, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Seolah setiap sisik mengandung kekuatan tak terbatas. Otot dan pembuluh darah menjadi lebih kuat dan bertenaga di bawah dukungan sisik naga, seolah mampu merobek semua rintangan. Li Tianyuan mengaktifkan tubuh harta karun naga sejati di satu lengannya karena dia selalu ingin mencoba jurus ini. Terlalu menakutkan. Butuh tubuh fisik yang sangat kuat untuk menahannya. Saat lengan itu berubah menjadi naga, kekuatan besar melonjak keluar dari tubuh Li Tianyuan. Dalam kekuatan itu, ada aura tirani yang tak berujung dan niat membunuh yang mengerikan. Seolah naga raksasa sejati, di bawah kendali Li Tianyuan, akan menunjukkan kekuatan penghancur dunia. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan aura penghancur dunia langsung menyebar. Seolah telapak tangan itu mengumpulkan semua kekuatan di dunia. Seolah bintang yang akan meledak, kapan saja dapat melepaskan energi yang menghancurkan. Tiba-tiba, mereka menampar dengan telapak tangan mereka, seolah-olah di antara langit dan bumi. Terdengar ledakan yang memekakan telinga. Telapak tangan ini seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Bintang-bintang jatuh, energi tak berujung menyapu keluar seperti banjir yang dahsyat. Dalam sekejap menelan seluruh kota Chang'an. Di bawah telapak tangan yang mengerikan ini, suara Li Tianyuan tidak mengandung sedikit pun emosi. Telapak tangan langit dan bumi dilancarkan dengan satu telapak tangan. Langit runtuh dan bumi terbelah. Lengan kanan Li Tianyuan langsung berubah menjadi kabut darah. Dan hanya kekuatan yang dipancarkan oleh telapak tangan langit dan bumi membuat gunung-gunung yang tidak jauh langsung berubah menjadi debu, sungai-sungai mengalir terbalik, menimbulkan gelombang dahsyat. Langit terkoyak menjadi celah-celah besar, seolah-olah seluruh Chang'an bergetar di bawah kekuatan ini. Di tanah, separuh Chang'an langsung menjadi reruntuhan, bangunan runtuh. Jalanan rusak, orang-orang yang berada ratusan mil jauhnya langsung memuntahkan seteguk darah. Sementara Kaisar Tua di tengah telapak tangan langit dan bumi memiliki ekspresi mengerikan, hatinya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Manusia dengan mudah dilenyapkan di depan telapak tangan langit dan bumi. Telapak tangan raja yang mengerahkan semua kekuatan tampak sangat tidak signifikan di hadapannya. Telapak tangan Li Tianyuan seolah-olah hukum ilahi pemusnah dunia yang turun dari langit, membawa penindasan dan niat membunuh yang tak terbatas. Langsung menuju Kaisar Tua, tubuh Kaisar Tua bergetar tak henti-hentinya di bawah tekanan telapak tangan langit dan bumi. Seolah-olah akan runtuh kapan saja, dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi kekuatan itu seperti belenggu. Menguncinya dengan kuat di tempatnya. Pada saat kritis, Kaisar Tua menggunakan jejak kekuatan terakhir. Menarik semua pasukan kekaisaran di depannya dan mengorbankan artefak pedang iblis untuk pertahanan. Apa yang akan dilakukan Raja Qin ini? Para ahli yang mengintai secara diam-diam menggunakan teknik melarikan diri satu demi satu, sambil diam-diam memarahi Li Tianyuan sebagai monster. Sebagian besar ahli ini berada di alam menara pendakian, tetapi mereka belum pernah melihat teknik telapak tangan yang begitu kuat seumur hidup mereka. Jika seseorang terkena, mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Untuk sesaat, para ahli di seluruh dunia menoleh. Kepala biara Tianlong dari kuil Tianlong tampak serius. Tangan kanannya terus-menerus memutar tasbih, menunjukkan kegelisahan di hatinya. Seberapa dalam Raja Qin menyembunyikannya? Di pegunungan bersalju yang kosong,
Orang-orang menghela nafas dengan mudah. Para ahli dunia. Akan ada satu Raja Qin lagi di masa depan. Di dalam makam kekaisaran, orang tua yang sekarat itu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Hahaha, Qin Agungku memiliki raja di tengah. Seluruh Chang'an seolah-olah bergetar di bawah telapak tangan ini. Kekuatan itu terlalu kuat, terlalu menakutkan. Membuat orang tidak bisa melihat langsung. Li Tianyuan berdiri di pusat badai, tetapi seolah-olah terisolasi dari semua bencana ini. Tidak ada ekspresi di wajahnya, diam-diam mengamati kehancuran dunia. Konsekuensi yang dibawa oleh telapak tangan. Pada saat ini, wajah Li Tianyuan pucat, lengan kanannya menghilang. Darah mengalir deras. Detik berikutnya, bahunya berkedip, seberkas cahaya putih lembut keluar. Membungkus seluruh lengan yang patah. Sisik naga emas di bahu memantulkan sinar matahari. Lengan yang patah mulai sembuh perlahan di bawah aksi bahu dan tubuh harta karun naga sejati. Tulang yang patah secara bertahap terhubung. Otot dan pembuluh darah juga terhubung kembali. Sistem anjing. Langsung beri aku teknik yang begitu kuat. Untungnya aku memiliki banyak buff, jika tidak aku hampir terbunuh oleh guncangan. Li Tianyuan tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia sudah mulai memarahi sistem di dalam hatinya. Di bawah pemberkatan tubuh harta karun naga sejati dan bahu. Dia baru berani menggunakan telapak tangan langit dan bumi yang paling sederhana. Awalnya mengira hanya akan menerima sedikit kekuatan balasan. Siapa sangka di kehidupan ini? Itu pun setelah dia mengurangi kekuatan spiritualnya saat meluncurkan telapak tangan itu. Kalau tidak, dampaknya bisa lebih kuat. Li Tianyuan yang meluncurkan telapak tangan itu pun tidak enak badan, apalagi kaisar tua yang berada di pusat angin. Untungnya, dia tidak mati. Li Tianyuan terkejut. Asap dan debu menghilang, kaisar tua terluka parah. Dia berbaring di tanah, terengah-engah, hanya saja darah telah mewarnai kepala naganya menjadi merah. Ada lubang berdarah yang mencolok di dadanya. Wajah kaisar tua pucat, alisnya berkerut, berusaha mempertahankan hidupnya. Hanya saja sepasang matanya masih tajam seperti perak, menatap Li Tianyuan dengan saksama. Adapun para penjaga kekaisaran, mereka bernasib buruk. Penjaga kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya musnah seluruhnya. Dan di bawah telapak tangan itu, kelompok penjaga kekaisaran ini semuanya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tidak meninggalkan mayat pun. Li Tianyuan mendekat dan baru menyadari benda suci di bawah kaki kaisar tua. Itu adalah segel giok dinasti Tang. Konon setiap kaisar dinasti Tang akan menuangkan seluruh kultivasinya ke dalamnya sebelum wafat. Beberapa kaisar dinasti Tang sebelumnya, Kaisar Taizu dan Taizong, semuanya berada di alam tingkat 9 menara pendakian. Jadi segel giok dinasti Tang ini. Energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Ini juga merupakan perhatian para kaisar terdahulu terhadap generasi mendatang. Selama ada benda ini, dinasti Tang hampir tidak akan binasa. Ini juga yang memungkinkan kaisar tua meningkat dari tanpa kultivasi menjadi tingkat 6 menara pendakian dalam sekejap. Jika saja kaisar tua tidak terlalu lemah, segel giok dinasti Tang bahkan bisa membuat kaisar tua naik ke tingkat 9 menara pendakian. Sayangnya, untuk menyelamatkan hidupnya, kaisar tua menggunakan benda suci yang begitu penting untuk melindungi dirinya di depan, membuat Li Tianyuan langsung menghancurkan energi spiritualnya. Menjadi segel giok biasa. Namun, itu masih mewakili hak kekaisaran dinasti Tang, mewakili umur panjang dan setara dengan langit. Umur panjang dan kemakmuran abadi. Li Tianyuan mengambil segel giok itu dan dengan cermat memeriksa benda yang mewakili kekuasaan tertinggi dinasti Tang. Kemudian, dengan kekuatan tangan kanannya, dia meremukan segel giok itu menjadi bubuk. Kekuasaan diperoleh dengan berjuang, bukan dengan mengikuti takdir. Baginya, segel giok dinasti Tang yang kehilangan energi spiritualnya hanyalah batu yang sedikit lebih keras. Li Tianyuan perlahan berjalan di depan kaisar tua. Menatapnya dari atas, tatapannya masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Ayahanda, Anda sudah tua. Kata-kata ini seolah-olah menguras semua vitalitas kaisar tua. Dia duduk di sana, tidak bergerak, seolah-olah telah kehilangan jiwa. Wajahnya yang pucat menjadi lesu, kulit yang dipenuhi darah menjadi kendur, dipenuhi dengan jejak waktu. Mata yang tajam seperti elang, pada saat ini juga menjadi keruh dan kehilangan kecemerlangan masa lalu. Li Tianyuan meletakkan sebutir pil di depan kaisar tua, ayah kaisar. Seorang kaisar memiliki keadilannya sendiri. Li Tianyuan memberi kaisar tua pilihan, tergantung apakah kaisar tua ingin menjaga martabatnya atau tidak. Jika kaisar tua tidak ingin menjaga martabatnya, Li Tianyuan akan membantunya. Mata kaisar tua terlihat tua dan lemah. Setelah menarik napas, perlahan dia menatap putra pertama dan paling luar biasanya ini, sadar bahwa dia sudah menemui jalan buntu. Dia tidak ingin berjuang lagi. Mata Li Tianyuan sedikit bergerak, aku akan membuat Tang kembali ke masa kejayaan dan kemuliaan. Kaisar tua mengangguk dan tanpa ragu menelan pil itu. Saat pil itu masuk ke mulutnya, vitalitas kaisar tua juga perlahan menghilang. Sesaat kemudian, kaisar tua mangkat. Li Tianyuan berhenti sejenak di depan mayat kaisar tua. Tanpa ekspresi, entah apa yang dipikirkannya. Di kota Chang'an,
Orang-orang yang selamat dari telapak tangan itu memiliki ekspresi yang berbeda. Apakah Raja Qin akhirnya memenangkan pertempuran ini? Tak disangka, Raja Qin yang paling lemah bisa menentang langit dan menebas hingga tingkat 7 menara pendakian. Meskipun Yang Mulia mengandalkan benda asing, itu tetap saja tingkat 7 menara pendakian. Kalau begitu, kekuatan Raja Qin sendiri seharusnya menjadi orang nomor 1 di dunia secara lahiriah. Kebangkitan besar Tang kita sudah di depan mata. Sebentar lagi kita tidak bisa lagi memanggilnya Raja Qin. Kita juga harus mengubah sebutan menjadi Kaisar Yang Mulia. Tentu saja, ada yang mengagumi Li Tianyuan, tentu saja ada juga yang membenci Li Tianyuan. Sebagian besar dari mereka adalah loyalis Kaisar tua. Raja Qin membunuh ayah dan rajanya, melanggar moralitas dan etika manusia. Tunggu saja dukungan dunia untuk menuntutnya. Benar, orang jahat seperti itu, aku tidak bisa menjadi rakyatnya. Aku akan meninggalkan Chang'an. Aku akan mengikuti kerabat kekaisaran yang menuntutnya. Siapa yang bersamaku? Aku juga. Tambahkan aku, suara-suara itu tidak serempak. Namun, tidak banyak orang yang mengikuti mereka. Bercanda, Pangeran Tang memberontak. Ini bukan hal baru. Kaisar Taizong dari Tang mereka membunuh kakak dan adik kandungnya di gerbang Xuanwu, dan menurunkan Kaisar Taizu dari tahta. Pada akhirnya, dia juga merebut kakak ipar dan adik iparnya. Namun, era di bawah pemerintahan Kaisar Taizong adalah masa paling makmur dari Tang, dengan semua bangsa datang untuk memberi penghormatan. Seringkali, jika dia senang, dia akan pergi menghancurkan sebuah negara dan menangkap Han dari suku Padang Rumput untuk menari di istana kekaisaran. Orang-orang tidak peduli dengan hal-hal kotor di dalam keluarga kekaisaran. Yang orang pedulikan adalah perdamaian dunia dan kekuatan Tang. Dengan kata lain, bahkan jika Li Tianyuan membantai seluruh keluarga kekaisaran sekarang, mereka akan memuji pedang Raja Qin tajam. Sama seperti Li Tianyuan menghancurkan separuh Chang'an sekarang, mereka juga akan memuji Li Tianyuan karena memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Bahkan jika Kaisar tua dan putra mahkota masih hidup, mereka akan memberikan pujian. Orang-orang itu murah hati, orang-orang akan diam-diam memarahi mereka berdua karena munafik dan tidak punya tulang punggung. Sama seperti Kaisar tua yang menggunakan pasukan kekaisaran untuk memblokir serangan dengan kematiannya, mereka juga akan memarahi Kaisar tua. Dia adalah Kaisar yang kejam dan tidak berperasaan, benar-benar bermuka dua hingga ekstrim, sedikit kurang ajar. Pada saat ini, terjadi kerusuhan di rumah Pangeran Qin di belakang Li Tianyuan. Karena perlindungan khusus Li Tianyuan, rumah Pangeran Qin tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, separuh Chang'an dalam radius rumah Pangeran Qin hancur berantakan. Kekuatan yang dalam melonjak ke langit. Yang paling mencolok adalah dua sosok merah dan hitam di depan. Plak! Dua sosok yang pertama kali mendarat berlutut dengan satu lutut. Zhao Gao dan Hei Fu yang telah menyelesaikan retret mereka. Bawahanmu terlambat. Mohon hukuman dari Yang Mulia. Li Tianyuan melambaikan tangannya. Bangkitlah. Kalian datang tepat waktu. Pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian ikuti. Bersihkan tempat ini. Ingatlah untuk mengumpulkan jenazah ayahmu dengan baik. Adapun mayat putra mahkota, uruslah. Jangan menghalangi pandanganku. Setelah Li Tianyuan menginstruksikan, dia terbang menuju istana. Setelah Li Tianyuan pergi, Zhao Gao dan Hei Fu saling pandang. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka keluar dari pengasingan karena kekuatan telapak tangan penghancur langit dan bumi terlalu kuat, mematahkan formasi sihir yang mengisolasi ruang rahasia mereka. Merasakan fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Mereka takut Yang Mulia akan terluka, jadi mereka dengan paksa keluar dari pengasingan untuk melindungi. Mereka tidak pernah menyangka. Jurus itu diluncurkan oleh Yang Mulia. Dan orang yang menerima jurus itu adalah Yang Mulia Kaisar. Dan di sampingnya ada seseorang yang tubuhnya menggantung tulang belakang. Bukankah itu putra mahkota yang terhubung dengan kepala? Ya ampun, mereka hanya menutup diri sekali. Yang Mulia membunuh ayah dan saudara laki-lakinya sendiri, terutama Zhao Gao. Dia awalnya menggunakan pemeran pengganti. Itu untuk menghindari kaisar dan putra mahkota. Menutup diri juga untuk meningkatkan kekuatan untuk mengurangi tekanan istana pada Yang Mulia. Tapi setelah dia keluar dari pengasingan, Yang Mulia langsung meratakannya. Aduh, aku pikir terobosan ini akan membantuku membantu Yang Mulia. Kali ini benar-benar tidak mungkin. Aku harus pergi ke gua 10.000 iblis sekali. Tidak ada cara. Kecepatan pertumbuhan kekuatan Yang Mulia secepat roket. Jika aku tidak kejam pada diri sendiri, cepat atau lambat aku akan menghambat Yang Mulia. Pada saat ini, Li Tianyuan telah tiba di inti utama Chang'an. Istana. Pada saat ini, sejumlah besar kerabat kekaisaran berkumpul di istana. Bahkan para pejabat juga ada di sana. Ketika Li Tianyuan menghancurkan penghalang, orang-orang ini memperhatikan pertarungan antara Kaisar tua dan Pangeran Qin. Orang-orang ini mengerti. Dinasti Tang akan mengalami perubahan besar di masa depan. Pertarungan ini, siapapun yang menang, akan datang ke istana untuk mendeklarasikan otoritasnya. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Kerabat kerajaan dan para pejabat berdiri diam di dalam aula.
Menunggu kedatangan Pangeran Qin. Udara dipenuhi ketegangan dan antisipasi yang tak terlukiskan. Beberapa orang tampak serius. Seolah-olah mereka masih meragukan kudeta yang baru saja terjadi. Sementara yang lain memiliki mata berbinar, tampaknya merenungkan berbagai kemungkinan setelah Raja Qin naik tahta. Ada juga yang tampak marah, seolah-olah marah atas ketidaksenonohan Raja Qin. Li Tianyuan perlahan berjalan ke aula. Matanya terfokus pada kursi naga di posisi tertinggi. Dia berjalan ke kursi naga dan membelai sandaran tangannya. Kursi naga ini pernah mewakili kekuatan tertinggi. Mewakili kaisar yang keluar dari mulut. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya ingin duduk di kursi naga ini. Jangan lihat dinasti Tang yang sekarang lemah. Tapi itu masih putri dunia. Sekte-sekte tua yang tinggi di atas pasti tidak tertarik pada nama kosong putri dunia. Ketika dia masih muda, dia bermimpi ini lebih dari sekali. Dan sekarang akan menjadi kenyataan. Melihat Li Tianyuan begitu tidak bermoral. Seorang lelaki tua yang renta dengan mata tajam memiliki wajah pucat saat ini, dan matanya menyala dengan amarah yang membara. Dia bergegas menuju Raja Qin, kamu anak durhaka yang tidak setia dan tidak benar. Beraninya kamu mengkhianati keluarga kerajaan dan merebut tahta, kamu bahkan lebih buruk dari binatang buas. Seorang teman di samping ingin menghentikannya, tetapi dia diusir. Aku, orang tua ini, malu untuk bersama kalian. Orang-orang yang takut mati. Li Tianyuan langsung duduk di kursi naga dengan mata dingin. Bukan aku yang ingin memberontak, tetapi ayah kaisar yang bingung dan putra mahkota yang kejam. Aku, demi rakyat jelata di dunia, tidak punya pilihan selain membunuh kerabatku dengan kebenaran. Li Tianyuan mengenali lelaki tua ini. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di pengadilan dinasti Tang yang memiliki tulang punggung yang keras, jadi dia bersedia memberi lelaki tua ini kesempatan. Singkirkan kemunafikanmu. Aku, Lin Rui, lebih baik mati daripada menjadi bawahan. Lin Rui meraung dan mati. Suaranya menjadi lebih keras, kamu anak durhaka. Apakah kamu pikir kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Aku katakan padamu, bahkan jika aku mati, jiwa esensiku akan berubah menjadi hantu ganas. Akan menghantuimu siang dan malam, membuatmu tidak bisa tenang. Tunggu saja. Tunggu kerabat keluarga kerajaan di dunia untuk menyerangmu, kamu bisa membunuh yang mulia, membunuh putra mahkota. Bisakah kamu membunuh semua orang di dunia? Suaranya menyapu seperti badai.